Bab 651 Selama aku tidak berguna, tidak akan ada yang mau menggunakanku. Kau yakin? He Yuan mengancam. Ya, saya yakin. He Yuan. Adegan itu sungguh canggung. Apakah aku tidak cantik? Aku tidak mengkritikmu, kata Lin Yi. Dongdong memang agak muda, tapi dia tidak buta. Kenapa kau harus mempermalukan dirimu sendiri? Bagaimana mungkin aku mempermalukan diriku sendiri? Jumlah orang yang mengejarku bisa membentuk antrean yang mengelilingi blok. Hanya saja aku tidak menyukai satupun dari mereka. Kamu hanya cemburu karena aku tidak menyukaimu. Itu tidak benar. He Yuan berkata, kamu hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak selalu miskin dan tidak masuk akal. Kamu bukan seleraku. Kalau begitu, carilah pria tua. Pria tua itu dewasa dan stabil. Dia bahkan bisa memberimu gaji rendah setiap bulan. Dia cocok untukmu. Kakak senior, lihat dia. Dia selalu menjelek-jelekkanku. Jikingyan menatap mereka berdua tanpa berkata-kata. Kalian berdua seharusnya bersikap lebih normal. Lingyun Group adalah bisnis yang sangat besar. Jika jatuh ke tangan kalian saat kalian bersikap seperti ini, mereka akan hancur. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu dan memberinya sedikit wajah. Kalian berdua nggak perlu ngomongin satu sama lain lagi. Nggak ada gunanya. Ekspresi He Yuan tampak getir. Kakak senior, kau sudah berubah. Saat keluar dari pemakaman, Jikingyan menyisir rambutnya dengan jari. Ayo jalan-jalan sore nanti. Aku akan membeli sesuatu untuk Dongdong lalu pergi ke Yangcheng. Bagaimana? Saya tidak masalah dengan apapun. Silakan atur. Kakak sudah belikan aku banyak baju. Aku nggak mau lagi. Kita pulang sekarang, ya. Kau mau pergi sekarang? Jangan terburu-buru. Tinggallah bersamaku untuk 1 hari lagi. Tapi aku tetap ingin pergi. Kalau aku di sini, aku akan ingat nenek. Jikingyan melirik Lin Yi, yang mengangguk. Ayo pergi sekarang. Dia bisa lebih cepat terbiasa dengan lingkungan baru. Kalau begitu, saya akan memesan tiket pesawat sekarang. Bos, apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya He Yuan. Ya, ada apa? Kami sudah menyusun daftar perusahaan untuk investasi. Salah satunya ada di Yangcheng. Mau lihat? Lin Yi terdiam sejenak. Kita lihat saja nanti. Kalau ada waktu, kita ke sana dan lihat-lihat. Baiklah, aku akan memberitahu mereka terlebih dahulu. Kalian bisa mengaturnya, tapi aku tidak yakin apakah aku akan pergi atau tidak. Di masa lalu, Lin Yi akan mengabaikan investasi mereka dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, kini, bisnis yang ingin ia investasikan sepenuhnya berkaitan dengan mesin litografi. Oleh karena itu, ia harus benar-benar memperhatikannya. Meski begitu, dia tidak selalu ada. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, He Yuan kembali ke perusahaan. Jikingyan mulai memeriksa tiket, tetapi tidak ada lagi penerbangan yang tersedia. Lin Yi menelepon Qin Han dan meminjam jet pribadinya. Ia melakukan beberapa persiapan sederhana dan langsung terbang ke Yangcheng. Pukul 3 sore, ketika mereka bertiga tiba di panti asuhan, mereka melihat anak-anak bermain di taman bermain. Jika tidak ada tanda di pintu, siapapun yang melihat mereka akan mengira itu sekolah dan bukan panti asuhan. Kakak Yi. Melihat Lin Yi datang, semua anak di halaman berlari menghampirinya dan mengelilinginya. Halo, kakak ipar. Hah. Jikingyan tercengang mendengar istilah kakak ipar. Ternyata mereka semua memanggilnya kakak ipar. Kenapa tiba-tiba mereka memanggilnya begitu sekarang? Dia membungkuk dan berjongkok di depan seorang gadis gemuk, sambil mencubit lembut pipinya. Kenapa kamu tidak memanggilku kakak lagi? Ibuku bilang mulai sekarang, kami harus memanggilmu kakak ipar setiap kali bertemu. Kami tidak bisa memanggilmu kakak lagi. Hal ini membuat Jikingyan yang berkulit tipis merasa malu. Kamu nggak suka kami panggil begitu? Kalau begitu, aku panggil kamu kakak. Tidak. Jikingyan mencubit pipi gadis montok itu. Aku suka. Sebelum datang, Lin Yi telah memberitahu Wang Cuiping tentang situasinya, sehingga Wang Cuiping tahu bahwa mereka berdua akan mampir. Oleh karena itu, dia mengingatkan anak-anak di halaman untuk memanggilnya kakak ipar. Hal ini semakin memperkuat identitasnya. Meski sedikit malu, Jikingyan tetap gembira. Tiba-tiba, terasa seperti hubungan mereka menjadi terbuka. Bagus sekali. Tidak lama setelah mereka tiba di halaman, Wang Cuiping dan Zhao Guanfu keluar dari gedung. Ini Dongdong, kan? Lin Yi mengangguk dan tersenyum. Sapa mereka sebagai ibu dan ayah. Wang Dongdong dengan gugup mundur dan bersembunyi di belakang Jikingyan. Ia hanya berani melirik Wang Cuiping dan Zhao Guanfu dari sudut matanya. Jangan cemas.
Anak itu baru saja lahir. Dia pemalu dan butuh waktu untuk beradaptasi. Wang Cuiping sangat berpengalaman dalam menangani masalah seperti itu. Setelah kejadian besar seperti itu, anak itu harus menjalani masa pembiasaan. Wajar baginya bertindak seperti ini. Ayo pergi. Jangan berdiri di sini. Ayo masuk dulu. Makanannya sudah siap, ayo makan, kata Wang Cuiping. Tunggu beberapa menit lagi. Ning Yue akan segera datang, kata Zhao Guanfu. Apakah Ning Yue juga ikut? Bukankah dia selalu begitu? Setiap kali kamu pulang, dia pasti akan datang berkunjung, kata Zhao Guanfu sambil tersenyum. Kakak ipar. Saat itu, suara Guo Ningyue terdengar dari belakang. Ia berlari kecil dan menggenggam lengan Ji Qingyan sambil tersenyum. Kakak ipar, kamu makin cantik aja, aku iri banget. Kamu sama saja seperti kakakmu. Kamu cuma tahu cara menyanjung orang. Enggak, hehe, aku iri banget. Kamu nggak cuma cantik, tapi bentuk tubuhmu juga bagus. Aku sampai ngiler. Kamu sekarang semakin mirip kakakmu. Lin Yi. Apa alasan dia menjadi sasaran? Ayo pergi. Semua orang sudah di sini. Ayo masuk dan makan. Zhao Guanfu berseru, ibumu sudah menyiapkan makanan lezat untukmu. Makanannya akan segera dingin. Ayo pergi. Sesampainya di lantai 3, mereka melihat lebih dari 10 hidangan di atas meja. Ada udang, kepiting, iga babi, dan daging sapi. Semua hidangan ini istimewa di mata orang biasa. Yui Wei, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Tanya Ji Qingyan dengan santai. Hehe, aku seorang streamer. Pita. Lin Yi dan Ji Qingyan sedikit terkejut. Apakah dia ingin menekuni bisnis yang sama dengan kakaknya? Menarik sekali. Sepulang kerja malam ini, aku akan pergi dan menyiarkannya sebentar. Baru setengah bulan, tapi aku sudah menghasilkan lebih dari 2.000 yuan. Kalau aku bekerja keras, mungkin penghasilanku bisa lebih dari pekerjaan utamaku. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Kenapa kamu tidak bergabung dengan perusahaanku atau perusahaan saudaramu? Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Guo Ningyue terkekeh. Aku tahu kau dan kakakku tidak akan memperlakukanku dengan buruk, tapi kalau perusahaan tahu adik Presiden Lin yang terhormat itu masih harus bekerja di perusahaan untuk mencari nafkah, bukankah itu akan mempermalukan kakakku? Kamu sudah besar, kenapa tidak punya rasa malu? Tegur Wang Cuiping sambil bercanda. Uang kakak dan adik iparmu tidak datang begitu saja. Bukankah panti asuhan sekarang dibiayai oleh kakakku? Aku juga anggota panti asuhan. Bukankah wajar kalau kakakku juga membiayaiku? Jangan bilang hal memalukan seperti itu. Kakakmu sungguh sial di kehidupan sebelumnya karena punya adik sepertimu. Bu, menurutku ibu benar sekali. Nak, aku ingin mengatakan sesuatu tentangmu. Meskipun kakakmu kaya, kamu juga harus bekerja keras. Kalau tidak, bukankah kamu akan menjadi sampah? Bukankah menyenangkan menjadi sampah yang cantik, kata Guo Ningyue tanpa malu. Waktu aku kecil, kalian selalu mengingatkanku untuk belajar menjadi lebih pintar agar aku tidak dimanfaatkan orang lain saat aku besar nanti. Aku juga sudah menyadarinya sekarang. Selama aku masih cukup tidak berguna, tidak akan ada yang mau memanfaatkanku. Setelah itu, Guo Ningyue menatap Lin Yi. Saudaraku, kuharap kau bisa memberiku kesempatan untuk menjadi sampah ini. Aku akan menempelkan sol sepatuku ke wajahmu. Bu, lihat adikku, dia mau memukulku. Kamu tidak bisa menyalahkan saudaramu untuk ini, kata Wang Cuiping. Kalian berdua hanya berselisih 1 tahun, tapi lihatlah kakakmu. Dia sudah membawa pulang menantu perempuanku. Kapan kamu akan membawa pulang menantu laki-laki untukku? Aku punya pacar. Aku akan membawanya kembali agar kamu bisa bertemu dengannya. Kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu soal ini? Wang Cuiping dan Zhao Guanfu terkejut. Dibandingkan dengan Lin Yi, mereka berdua lebih peduli pada Guo Ningyue. Lagi pula, dia kan perempuan. Kalau ketemu orang jahat, dia bakal sial. Saya bertemu dengannya di tempat kerja. Keluarganya cukup kaya. Yue kecil, sudahkah kau memberitahu mereka tentang situasi kita? Tanya Wang Cuiping. Kamu harus mengerti satu hal. Meskipun panti asuhan itu kaya, itu semua uang saudaramu. Kamu harus menjelaskan situasi kita kepada mereka. Ibumu benar, tambah Zhao Guanfu. Jangan mencari orang kaya dan tampan. Orang-orang itu tidak bisa diandalkan. Kamu harus menikah dengan seseorang yang berbakti dan memperlakukanmu dengan baik. Paman benar. Ji Qingyan mengangguk dengan tegas. Omong kosong apa yang kau katakan? Wang Cuiping mengeluh. Putraku tampan dan kaya, dia memperlakukan menantu perempuanku dengan sangat baik. Lil Yi adalah pengecualian. Kita harus melihat situasi secara keseluruhan.
Kamu benar. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu pihak lain tentang situasiku. Aku akan melindungi diriku sendiri. Bagaimanapun, jangan khawatir. Aku akan membawanya kembali agar kau bisa bertemu dan memeriksanya. Biar kakak dan adik iparmu yang urus masalah ini. Mereka lebih berpengetahuan dan punya persepsi lebih baik daripada aku. Oke. Keluarga itu makan dengan gembira sampai malam. Namun, ketika mereka pergi, Lin Yi dan Ji Qingyan meninggalkan Wang Dongdong. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sini. Meskipun mereka tak sanggup berpisah dengannya, dan dia belum terbiasa, mereka tetap harus menerima kenyataan. Ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Kak, susah banget buat kakak dan kakak iparku buat nyari waktu buat kesini. Tinggallah di sini dan nikmati beberapa hari lagi, kata Guo Ningyue setelah mereka meninggalkan panti asuhan. Aku tidak keberatan, tapi kakak iparmu punya banyak hal yang harus dilakukan. Kamu harus bertanya padanya apakah dia bisa tinggal. Guo Ningyue memegang lengan Ji Qingyan. Kakak ipar, aku tahu kamu sibuk kerja. Tinggallah di sini 1 hari lagi. Besok kita jalan-jalan, lalu makan malam dengan pacarku nanti malam. Bantu aku mencari tahu tentangnya. Kalau kamu dan kakakku setuju, aku akan tetap pacaran dengannya. Kalau tidak, kita putus saja. Ji Qingyan tampak gelisah. Kami boleh tinggal sehari lagi, tapi kakakmu dan aku tidak bisa mengambil keputusan untukmu soal hubungan. Kamu harus mengambil keputusan sendiri. Kami hanya bisa memberimu nasihat. Tidak apa-apa, aku akan mendengarkan kalian berdua, kata Guo Ningyue. Terakhir kali, aku membawa pacarku pulang. Kalau kakakku tidak ada di sini, aku tidak akan tahu kalau karakternya seburuk itu. Baiklah, aku akan membantumu memeriksanya besok, Lin Yi setuju. Hehe, sudah beres kalau begitu. Aku akan mencarimu besok pagi. Besok hari Senin, kan? Kamu nggak kerja? Tanya Lin Yi. Karena kamu kaya raya, kenapa aku masih harus bekerja? Bukankah itu sama saja menamparkan wajahmu? Setelah itu, Guo Ningyue naik taksi dan pergi sambil tersenyum. Lin Yi terdiam. Kenapa aku punya adik yang tidak tahu malu? Kamu kan kakaknya. Bukankah seharusnya kamu merenungkan dirimu sendiri? Bab 652 Sistem, sistem, semakin tua kamu, semakin jahat kamu. Kurasa kita berdua harus tiduran dan ngobrol baik-baik. Hehe, kamu bermimpi. Mereka berdua naik taksi kembali ke hotel. Setelah mandi, Ji Qingyan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kamu tidak mau tidur? Melihat Lin Yi masih duduk di sofa tanpa menunjukkan reaksi apapun, Ji Qingyan bertanya. Tidurlah dulu. Aku masih ada urusan lain. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendiri. Ada banyak hal yang terjadi di Lingyun Group. Longxin akan melantai di bursa, seiring dengan pengembangan mesin fotolitografi dan sistem telepon baru. Kesibukan Lin Yi memang wajar, jadi Ji Qingyan tidak terlalu memikirkannya. Ia menguap dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Lin Yi bersandar di sofa dan membuka halaman sistem dalam pikirannya. Memulai profesi baru. Tingkat penyelesaian kelas lama, 100%, kelas baru dapat diaktifkan. Kelas baru diaktifkan, ya tidak. Pengalaman pekerjaan, streamer online. Penyelesaian profesi, 0%. Tuan rumah, silakan terima tas hadiah profesional, 10 juta yuan, ponsel baterai surya. Menerima. Seperti biasa, hadiah uang tunai 10 juta yuan segera ditransfer ke rekeningnya. Adapun telepon seluler bertenaga surya yang diberikan oleh sistem, kemungkinan akan segera dikirimkan kepadanya. Namun, yang membuat Lin Yi lebih penasaran adalah platform mana yang memungkinkan sistem tersebut untuk digunakannya melakukan streaming. Bagaimanapun, ini bukan masalah besar karena dia tetap akan melakukan siaran langsung. Pada saat yang sama, tatapan Lin Yi berhenti pada halaman sistem. Setelah menyelesaikan profesi sebagai penjaga toko perorangan, kini ada 5 lencana prestasi di profilnya. Berbagai lencana warna terpampang di halaman. Ia tidak tahu apa kegunaannya. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat Lin Yi tengah memikirkan hal-hal ini, terdengar ketukan di pintu. Lin Yi merasa hadiahnya telah tiba. Lagi pula, ini hotel sungguhan. Logikanya, tak akan ada yang datang memberinya kartu kecil. Ia bangkit dan membuka pintu. Seorang wanita berbalut congsam berpotongan tinggi berdiri di luar. Kakinya jenjang dan ramping, dan tubuhnya bulat. Kecantikannya tak terbantahkan. Tuan, ini kiriman Anda. Mohon tanda tangani. Kamu dari perusahaan pengiriman mana? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Lin Yi mengambil paket itu dan berkata, apakah ini tipe yang menawarkan kamar berwarna merah dan romantis? Anda lucu, Tuan. Lin Yi, di sisi lain,
tampak tenang. Dengan Ji Qingyan di sisinya, wanita selevel ini tak lagi layak mendapatkan perhatiannya. Akan tetapi, pengoperasian sistem itu tampaknya makin menggoda. Dulu, mereka semua kurir biasa, tapi sekarang, mereka mengirim seorang perempuan berbusana Chongsam. Setelah mengunci pintu, dia kembali ke sofa dengan teleponnya. Sialan. Lin Yi baru saja duduk di sofa ketika dia melihat Ji Qingyan membuka sedikit pintu kamar tidur dan menatap lurus ke arahnya. Kamu bahkan tidak bersuara saat bangun. Kamu bikin aku takut. Kenapa kamu tidak tidur tengah malam? Apa yang kamu lakukan diam-diam begitu? Saya sedang mengambil paket, kata Lin Yi serius. Pria berintegritas tidak takut pada bayangan. Kenapa aku harus takut padamu? Siapa yang mengantarkan paket di tengah malam? Ji Qingyan menyipitkan matanya seperti rubah kecil yang cerdik. Aku baru saja mendengarnya di kamarku. Itu kiriman dari seorang wanita. Itu memang seorang wanita. Coba kulihat apa yang kamu punya. Itu cuma telepon. Apa yang bisa dilihat? Lin Yi membuka bungkusan itu dengan santai. Seperti dugaannya, isinya adalah iPhone baru, persis seperti yang sedang ia pakai sekarang. Ponselmu tidak rusak, jadi kenapa kamu beli yang baru? Ji Qingyan menyilangkan tangan di depan dada. Kamu sampai tidak tidur tengah malam karena menunggu ponsel ini, kan? Lin Yi tidak dapat memikirkan jawaban karena itu benar. Katakan padaku, kenapa kamu beli ponsel baru? Apa kamu mau berbuat jahat di belakangku? Apa yang kau katakan? Lin Yi terdiam. Imajinasi seorang wanita sungguh kaya. Dia bahkan bisa memikirkan hal ini. Tokonya tutup. Saya berencana untuk melakukan siaran langsung nanti, jadi saya membeli ponsel baru untuk keperluan ini. Baterainya memang lebih tahan lama. Kamu mau jadi streamer? Benar. Kalau tidak, kenapa aku harus diam saja? Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Apa kau bersedia mengandalkan penampilanmu untuk mencari nafkah? Apa maksudmu mengandalkan penampilanku untuk mencari nafkah? Aku hanya menikmati hidup. Jika Anda melakukan siaran langsung, penonton wanita akan heboh dan membanjiri siaran langsung Anda. Aku tidak bisa menahannya. Penampilanku tidak bisa diubah. Sebenarnya, aku juga tidak ingin melakukan ini. Kalau begitu pakailah masker, kata Ji Qingyan. Ji Qingyan tidak banyak bicara tentang Lin Yi sebagai seorang streamer. Lagi pula, dia tidak pernah melakukan segala sesuatu menurut logika. Lagi pula, setelah kejadian ini, Lin Yi mungkin sudah tidak berminat lagi untuk mengelola toko. Rasanya pilihan yang tepat untuk mengubah identitasnya dan menjalani kehidupan yang baru. Memakai masker. Bukankah aku selalu memakai masker ketika mengunjungi tokomu setelah kamu pertama kali membukanya? Sekarang giliranmu. Baiklah, kata Lin Yi. Aku ingin kuat. Aku masih bisa mencari nafkah tanpa bergantung pada penampilanku. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Pergi tidur. Saya punya hal lain yang harus dilakukan. Kamu sibuk apa? Cepat tidur. Awalnya, Lin Yi tidak ingin tidur, tetapi Ji Qingyan tidak memberinya kesempatan dan membawanya kembali ke kamar tidur. Lin Yi pun sudah tidak ingin menggoda Ji Qingyan lagi. Ia mengambil ponselnya dan kembali ke tempat tidur. Telepon yang diberikan oleh sistem tidak jauh berbeda dengan telepon biasa. Satu-satunya perbedaan adalah adanya program baru di dalamnya. Douyu Live Stream. Sebagai platform streaming langsung, Lin Yi memiliki beberapa kesan tentang Douyu. Sebelumnya, saat mengemudi untuk Didi, ia menjemput seorang streamer wanita. Sepertinya streamer itu dari Douyu. Selain itu, streamer bernama Zhang Xiaoyu yang ditemuinya beberapa hari lalu tampaknya juga berasal dari platform ini. Dia tidak menyangka akan menjadi salah satu dari mereka suatu hari nanti. Minta streamer wanita untuk melakukan ayunan ekor naga ilahi dan beri mereka hadiah 1 juta RMB, hadiah 100.000 poin keahlian. Melihat misi yang diberikan oleh sistem, Lin Yi menggosok dagunya. Apa maksudnya dengan ayunan ekor naga ilahi? Sudah lama sejak dia menonton siaran langsung. Apakah mereka mengembangkan trik baru? Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mencari istilah tersebut. Namun setelah membaca penjelasan di Baidu, Lin Yi malah makin bingung. Ayunan ekor naga ilahi, salah satu dari 18 telapak tangan penakluk naga, yang tercatat dalam Yi Sutra. Apakah sistemnya gila? Ia ingin streamer wanita melakukan 18 tapak penakluk naga. Streamer wanita terbelakang mana yang tahu cara melakukan hal ini? Lin Yi samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sederhana, jadi dia bertanya pada kelompok yang berempat. Lin Yi, tahukah kamu apa itu ekor naga? Orang pertama yang membalas adalah Gao Zongyuan. Gao Zongyuan, kakak Lin, apakah kamu akan menyuruh kakak iparmu berakting? Liang Jinming, kakak Lin hebat sekali.
Kamu beruntung dengan wanita. Lin Yi, apa gunanya pertunjukan ini? Aku bahkan tidak tahu apa ini. Gao Zongyuan, kalau kamu sok kuat, kamu bakal disambar petir. Kalau kamu pura-pura nggak bersalah, kamu bakal diserang. Kamu nggak tahu apa itu ekor naga. Lin Yi, aku benar-benar tidak mengerti. Gao Zongyuan, gampang. Aku akan meminta seseorang untuk tampil untukmu. Tak lama kemudian, Gao Zongyuan mengiriminya video WeChat. Di seberang sana sangat berisik. Sepertinya mereka ada di bar. Qin Han dan Liang Jinming ada di sampingnya. Kemudian, Gao Zongyuan berdiri di atas meja kopi dan berkata dengan keras. Anak-anak, kakak Lin ingin melihat seperti apa ayunan ekor naga itu. Kalian akan diberi hadiah kalau menari dengan baik. Dengan reputasi Gao Zongyuan, dia pasti akan menarik ratusan orang di bar. Apakah saudara Lin ini salah satu dari 4 tuan muda Zonghai? Tanya seorang gadis bergaun tanpa tali. Tentu saja. Siapa lagi? Hehe, aku tahu caranya. Aku juga. Biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya. Mengetahui bahwa Lin Yi akan menonton naga itu mengibaskan ekornya, lebih dari 10 gadis bercelana pendek dan rok pendek berdiri berjajar. Mereka sedikit merentangkan kaki dan mulai menggoyangkan bokong mereka secara berirama. Adegan itu sungguh erotis. Kakak Lin, lihat itu. Ini namanya ayunan ekor naga ilahi. Lumayan, kan? Tuan Muda Gao, tanyakan pada Tuan Muda Lin apakah dia ingin melihat yang lain. Aku juga tahu cara membuka tulang belakang naga. Membosankan sekali melihat naga dewa mengayunkan ekornya. Aku bahkan tahu cara mengayunkan ekor kalajengking. Ini bahkan lebih seru. Tidak perlu, Lin Yi tersenyum dan menutup telepon. Sistem, semakin tua kamu, semakin jahat kamu. Meskipun dia mengeluh, dia masih harus menyelesaikan misinya. Membuka aplikasi Douyu, Lin Yi segera membiasakan diri dengan platform tersebut dan bersiap mencari streamer wanita yang dapat membantunya menyelesaikan misi. Lin Yi. Tepat saat Lin Yi hendak menyelesaikan misinya, dia mendengar Ji Qingyan memanggil namanya di ranjang lain. Ada apa? Nggak bisa tidur. Apakah menurutmu streamermu lebih tampan dariku? Perlukah aku bertanya? Tentu saja kamu lebih cantik dari mereka. Apa kamu sampai bangun tengah malam hanya untuk menanyakan ini? Karena aku sangat cantik, kenapa kamu tidak tidur di tengah malam dan malah menonton streamer wanita? Itu pertanyaan yang layak untuk dipikirkan. Lin Yi melompat dari tempat tidur, dan sebelum Ji Qingyan bisa bereaksi, dia sudah berada di bawah selimutnya. Aku tidak akan bertemu siapapun malam ini, hanya kamu. Bab 653 berapa lama ini harus berlangsung? Ji Qingyan dengan malu-malu mendorong Lin Yi. Aku cuma nggak mau kamu lihat cewek lain. Siapa suruh kamu merangkak ke tempat tidurku? Aku hanya ingin melihat kecantikanmu. Kau hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjadi berandalan. Yue telah disesatkan olehmu. Karena kamu nggak mau aku lihat streamer cewek, aku harus lihat kamu. Apapun yang terjadi, aku harus lihat sesuatu. Tidurlah yang nyenyak. Jangan nakal. Apa yang kau bicarakan? Kalau aku tidak akan melakukan apa-apa, kenapa aku harus datang ke tempat tidurmu? Untuk memikirkan hidup. Penjahat, kau, cubit aku pelan-pelan. Pagi berikutnya. Sinar matahari yang hangat masuk dari luar, dan Ji Qingyan meringkuk dalam pelukan Lin Yi. Ia tidur dengan sangat nyaman. Piap. Lin Yi menamparkan pantat Ji Qingyan. Bangun. Sudah lewat jam 8. Ji Qingyan memutar tubuhnya. Aku akan tidur lebih lama. Kamu bisa bangun dulu. Lin Yi bangun dan mandi. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Guo Ningyue masuk dengan gaun putih panjang. Hah? Di mana adik iparku? Masih tidur di sana. Kalian sudah berapa lama main-main? Lagi pula kan kalian punya kesempatan di rumah. Kenapa kalian bertingkah seperti anak-anak kuliahan? Kamu tidak mengerti, kata Lin Yi, hotel ini terasa berbeda dari rumah. Mungkin aku terlalu kekanak-kanakan. Berderak. Ji Qingyan membuka pintu. Jangan dengarkan omong kosong kakakmu. Kita tidak melakukan apa-apa kemarin. Kita hanya tidur agak larut. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kenapa kamu tidur larut malam? Cuma buat ngobrol dari hati ke hati. Dia terdiam. Guo Ningyue terkekeh dan berjalan ke arah Ji Qingyan. Sudah cukup, kakak ipar. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Kita semua sudah dewasa. Itu normal. Ji Qingyan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Ia merasa, seberapapun ia menjelaskan, gadis ini tidak akan mempercayainya. Aku mau mandi dan pakai riasan. Nanti aku makan. Tidak perlu terburu-buru, kata Guo Ningyue. Kakak ipar, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu ke sana.
Tanyakan saja pada saudaramu. Aku akan mengikutinya. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Aku bosan dengan Yang Cheng, jadi aku tidak ingin bepergian kemanapun, kata Lin Yi. Aku akan mengunjungi perusahaan itu hari ini. Kalau ada sesuatu yang mendadak muncul, aku mungkin harus berkeliling sebentar. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, tapi jangan lupa apa yang kau janjikan padaku. Apa itu? Kakak ipar, lihat kakakku. Dia lupa apa yang dia janjikan padaku. Ji Qingyan menyeka wajahnya. Bukankah kamu sudah janji untuk bertemu pacar Yue Yue hari ini untuk menanyakan keadaannya? Bagaimana mungkin kamu lupa? Apa kamu benar-benar kakaknya? Hahaha. Lin Yi tersenyum canggung, sebenarnya, aku ingat semuanya. Aku hanya ingin menguji ingatanmu. Jangan mencoba mengalihkan kesalahan. Begitulah saudaraku. Dia tidak punya keahlian lain, tapi kemampuannya melempar kesalahan itu luar biasa, kata Guo Ningyue. Waktu aku sekolah dulu, ada cewek yang nulis surat cinta buat dia, dan ibuku tahu. Terus dia bilang surat cinta itu buat aku. Ibuku pikir aku gay dan hampir bawa aku ke psikiater. Ji Qingyan tak kuasa menahan tawa. Ia tak bisa berbuat apa-apa dengan kedua saudara kandung ini. Masih berani bilang begitu. Siapa yang jalan tanpa melihat dan jatuh ke kubangan lumpur, lalu kembali dan bilang aku mendorongnya. Kau kan saudaraku. Apa salahnya kau menanggung kesalahanku? Kau kan adikku. Bukankah wajar kalau kau yang disalahkan untukku? Kakak ipar. Baiklah, sudah cukup. Waktu kamu di Zonghai, kamu bertengkar dengan Yuan Yuan setiap hari. Sekarang kamu di Yang Cheng, kamu juga bertengkar dengan Yue Yue. Kok bisa begini? Saya harus memberitahunya tentang bahaya dunia ini, agar ketika dia keluar di masa depan, dia tidak tertipu. Ji Qingyan pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Yi, karena sejak awal dia bukan tandingannya. Setelah keduanya selesai mandi, mereka turun ke lobi hotel untuk sarapan, lalu bersiap pergi ke panti asuhan. Kakak, kalau kamu dan kakak ipar nggak mau jalan-jalan, aku aja yang kerja. Apakah kamu masih bekerja sebagai akuntan di mall itu? Ya, saya belum berganti pekerjaan, kata Guo Ningyue. Gaji saya sudah naik menjadi 6.000 yuan. Saudari Wang dari unit tersebut juga mengatakan bahwa setelah saya mendapatkan sertifikat akuntan menengah, gaji saya akan naik 800 yuan. Lin Yi mengangguk. Apakah bekerja itu melelahkan? Saya tidak selelah itu, kata Guo Ningyue. Kalau selelah itu, saya tidak akan punya waktu untuk siaran langsung. Baguslah kamu serius dengan pekerjaanmu, tapi kalau kamu lelah, jangan menyiksa diri. Aku bisa mengurusmu. Mengerti, kakak? Pergilah bekerja, kata Lin Yi, kamu tidak harus bekerja, tetapi jika kamu melakukannya, kamu harus melakukannya dengan serius dan tidak bermalas-malasan. Mengerti? Guo Ningyue memanggil taksi untuk mereka berdua. Setelah mengantar Lin Yi dan Ji Qingyan pergi, ia memberi isyarat di telinganya. Saudaraku, jangan lupa apa yang kukatakan. Tunggu aku meneleponmu. Kalaupun aku lupa, kakak iparmu tidak akan lupa. Berhentilah membuang-buang waktu dan pergilah bekerja. Aku tahu, aku tahu. Aku hanya khawatir. Mereka berdua naik mobil ke panti asuhan. Tidak banyak anak-anak di halaman hari ini karena sebagian besar anak-anak telah bersekolah, termasuk Dongdong. Sisanya adalah anak-anak di bawah usia 7 tahun. Kelas taman kanak-kanak mereka ditangani di sini. Bu, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya sedang senggang hari ini. Tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Menantu perempuanku sibuk bekerja. Sulit baginya untuk meluangkan waktu ke Yang Cheng. Ajak dia jalan-jalan. Bibi, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kemanapun aku pergi, aku tidak peduli. Ji Qingyan tersenyum. Aku tidak butuh bantuanmu. Lakukan saja sesukamu. Anggap saja rumah sendiri. Jangan merasa terkekang. Oke. Lil Yi, menantu perempuan, kemarilah. Zhao Kuanfu melambai ke arah mereka dari seberang koridor. Ada apa? Lin Yi berjalan mendekat dan bertanya. Aku akan menyuruh kalian berdua bekerja. Zhao Kuanfu membawa mereka berdua ke ruangan di sisi dalam. Ada 3 tumpukan bahan di atas meja, yang disatukan dengan klip plastik yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian. Apakah ada orang di sini yang mau mengadopsi bayi? Mehem. Zhao Kuanfu mengangguk. 3 keluarga datang mencari kita. Mereka semua mandul dan ingin mengadopsi anak. Bantu saya memverifikasi informasinya dan lihat apakah ada masalah. Tidak masalah. Tumbuh di panti asuhan, Lin Yi akrab dengan hal ini dan tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, aku serahkan ini pada kalian berdua. Beberapa tempat tidur anak-anak rusak, jadi aku harus membereskannya. Oke, pergi.
Setelah memberikan instruksinya, Zhao Guanfu pergi sementara Ji Qingyan mengambil 3 set materi di atas meja. Dia langsung merasa sentimental terhadap anak-anak itu dan tidak tega mengusir mereka. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Ya, aku tidak tahan melakukan ini. Jangan khawatir. Situasi mereka jauh lebih baik sekarang, kata Lin Yi. Dengan saya mendukung panti asuhan, saya tidak perlu khawatir lagi soal uang, jadi ibu saya mengubah aturannya. Beliau tidak akan mengirim anak-anak di atas usia 3 tahun kecuali mereka mau pergi. Bagaimana dengan mereka yang berusia di bawah 3 tahun? Mereka masih di bawah 3 tahun dan kesadaran mereka belum berkembang. Karena itu, Ibu Wang bersedia mencarikan mereka keluarga yang baik, kata Lin Yi. Lagi pula, sebaik apapun panti asuhan, tetap saja itu hanyalah panti asuhan. Bab 654 Sifat Manusia. Kamu benar. Ji Qingyan mengangguk. Tapi bagaimana jika kami, anak tersebut, adalah anak adopsi dan orang tua asuhnya tidak memperlakukan anak tersebut dengan baik? Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, kata Lin Yi. Orang tua angkat anak tersebut biasanya penduduk setempat. Setiap beberapa bulan, mereka akan datang berkunjung. Jika mereka merasa situasinya tidak baik untuk anak tersebut, mereka biasanya akan segera membawanya kembali. Karena itu, tidak ada perkembangan apapun selama bertahun-tahun. Lagi pula, mereka yang datang ke sini untuk mengadopsi anak biasanya mandul. Lebih buruk lagi, kondisi keluarga mereka mungkin tidak terbaik, tetapi tidak ada yang pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut. Ji Qingyan mengangguk, memahami maksud Lin Yi. Jika seseorang tidak menyukai anak-anak, mereka tidak akan datang untuk mengadopsi anak sejak awal. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu bagaimana kita memverifikasi informasinya? Kita hubungi kantor polisi, kata Lin Yi, katakan pada mereka bahwa kamu dari Blue Sky Welfare Institute. Mereka akan membantumu mendapatkan semua informasi tentang orang yang mengadopsi. Dari sana, kita harus menganalisis dengan cermat apakah kita ingin melanjutkan adopsi. Baiklah, serahkan padaku. Hanya ada 3 dokumen adopsi, jadi beban kerjanya tidak terlalu berat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ji Qingyan menyelesaikan semuanya. Namun, Wang Cuiping atau Zhao Guanfu harus secara pribadi pergi ke kantor polisi untuk mengumpulkan materi verifikasi khusus untuk mencegah kebocoran. Lin Yi, salah satu dari mereka tampaknya cukup kaya. Keluarganya memiliki bisnis, dan mereka bahkan secara khusus mengatakan bahwa istri mereka mandul dan sangat menyukai anak-anak. Anak-anak seharusnya tidak menderita dalam keluarga seperti itu. Hah, istrinya mandul. Lin Yi yang sedang bermain game, duduk dari kursinya dengan ekspresi aneh. Ada apa? Ada yang salah. Umumnya, mereka yang datang ke sini untuk meminta anak itu semua karena para pria punya masalah. Tidak banyak perempuan yang mengalami infertilitas. Ah, ada bedanya. Ada perbedaan besar, kata Lin Yi, aku akan memberimu contoh dan kau akan mengerti. Kalau kamu dan aku, jangan sampai kita mengutuk diri sendiri. Biar aku kasih contoh lain. Jika Qin Han dan istrinya memiliki masalah dan mereka masih menginginkan anak, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengadopsi anak, jawabnya datar. Sama seperti ketiga pasangan ini. Menurutmu apa yang akan terjadi jika istri Qin Han tidak subur? Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka pasti harus mengadopsi anak. Tidak ada pihak yang bisa disalahkan. Salah, kata Lin Yi, Qin Han akan mencari orang lain. Hah, nggak mungkin. Ji Qingyan membelalakan mata indahnya, merasa seolah-olah pandangan dunianya telah hancur. Itu benar, kata Lin Yi. Sekalipun dia punya anak dengan perempuan lain, bagaimanapun juga, perempuan itu tetap anak kandungnya. Kenapa dia mau mengadopsi anak yang tidak ada hubungan darah dengannya? Berdasarkan apa yang Anda katakan, hal yang sama berlaku untuk wanita. Jika Anda punya anak dengan pria lain, bukankah anak itu masih bagian dari garis keturunan Anda? Itu garis keturunanmu, tapi pria mana yang rela menghabiskan uang untuk menghidupi anak orang lain? Tanya Lin Yi. Selain itu, karena sifat perempuan yang lembut dan emosional, mereka biasanya tidak membiarkan laki-laki lain menyentuh mereka. Mengerti maksudku? Aku mengerti. Ji Qingyan mengerutkan bibirnya. Apa yang dikatakan Lin Yi memang masuk akal, tapi dia masih butuh waktu untuk mencernanya. Ji Qingyan mengambil dokumen yang dicurigai Lin Yi. Bagaimana dengan ini? Saya akan menelepon dan mencari tahu. Lin Yi tidak yakin apakah ada masalah, tapi itu hanya panggilan telepon. Ada baiknya menyelidiki hal-hal ini dengan saksama. Lin Yi melihat ponselnya. Ketika tiba di Yangcheng, ia telah menyimpan nomor telepon sekretaris Yangcheng, Wu Zhaoyou. Sekarang proyek kota Beiqiao sedang berlangsung, tak ada salahnya meminta bantuan. Hai, Tuan Lin,
kita sudah lama tidak saling menghubungi, kata Wu Zhaoyou dengan sopan dan hangat. Wu Zhaoyou sangat berterima kasih kepada Lin Yi. Dia hanya meminta 5 juta yuan dari pemerintah kota, tetapi dia telah memberikan 15 juta yuan. Ini juga merupakan pencapaian politik yang sangat besar. Selain itu, dia juga tahu bahwa Lin Yi dan Liang Ruoxu memiliki hubungan dekat. Apapun yang terjadi, tidak ada salahnya membangun hubungan baik dengan Lin Yi. Lama sekali, Lin Yi tersenyum. Sekretaris Wu baik-baik saja akhir-akhir ini, kan? Semuanya baik-baik saja, aku sedang berpikir untuk pergi ke Songhai dan minum-minum denganmu. Kedengarannya bagus, kata Lin Yi, Sekretaris Wu, saya menelepon Anda hari ini terutama karena saya membutuhkan bantuan Anda dengan sesuatu. Tidak masalah. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Di Yang Cheng, kata-kataku masih berpengaruh. Bantu saya menyelidiki seseorang bernama Zhang Wenbao. Dia pemilik perusahaan bernama Green Control Environmental Protection. Bantu saya memeriksa apakah keluarga ini bersih. Kalimat terakhir memang jargon industri, tetapi Wu Zhaoyou tentu saja mengerti maksudnya. Ia menginginkan penyelidikan menyeluruh. Jika tidak, materi dari Biro Keamanan Publik sudah cukup. Baiklah, serahkan saja padaku. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidikinya sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi menatap Ji Qingyan. Selesai. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Ji Qingyan mengangguk. Jika memang ada masalah, kita harus menanganinya dengan serius. Tak perlu dikatakan lagi, kata Lin Yi, kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil keuntungan dari panti asuhan. Sore harinya, kantor polisi menelepon untuk meminta pihak panti asuhan mengambil hasil penyelidikan. Awalnya, Lin Yi tidak terburu-buru. Tidak masalah jika ia mengembalikannya sehari lebih awal atau lebih lambat. Namun, Ji Qingyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia menyeret Lin Yi keluar, ingin segera mengetahui hasil investigasinya. Tak berdaya, Lin Yi hanya bisa membawa Zhao Guanfu ke kantor polisi terdekat. Paman Zhao, informasi tentang ketiga keluarga itu ada di sini. Semuanya terlihat cukup baik. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang wanita muda dan berbicara dengan sangat sopan. Maaf merepotkanmu. Zhao Guanfu tersenyum tulus. Maaf aku terus mengganggumu. Ini tugas kita. Kalian juga melayani masyarakat. Kita harus bekerja sama secara aktif. Terima kasih, terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka bertiga berjalan keluar dari kantor polisi. Zhao Guanfu melihat informasi di tangannya. Semuanya tampak baik-baik saja, terutama dengan orang bernama Zhang Wenbao itu. Keluarganya tampaknya cukup kaya. Anak itu seharusnya tidak menderita. Lin Yi hendak berbicara ketika teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Wu Zhaoyou. Tuan Lin, orang yang Anda minta saya selidiki cukup bersih. Dia tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki seorang putra berusia 1 tahun. Perusahaannya tidak besar dan tidak bisa dibandingkan dengan Ling Yun Group Anda. Kecuali ada alasan khusus, saya rasa kelompok Anda tidak perlu bermitra dengan perusahaannya. Jelas saja Wu Zhaoyou telah salah memahami masalah ini. Dia mengira Lin Yi ingin bekerja dengan orang ini, itulah sebabnya dia memintanya untuk menyelidikinya. Kamu bilang dia punya anak. Bukankah itu yang tertulis di informasi? Kurasa dia berumur 1 tahun 3 bulan. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Sekretaris Wu. Lin Yi menutup telepon, tetapi Ji Qingyan dan Zhao Guanfu telah mendengar percakapan mereka. Keluarga ini punya anak. Bab 655 tetaplah di sisiku. Lil Yi, apa yang terjadi? Tanya Zhao Guanfu. Bukankah informasinya mengatakan dia mandul? Kenapa malah bilang mereka punya anak di sini? Itu palsu, kata Lin Yi. Koneksi keluarga ini tampaknya cukup baik karena mereka benar-benar bisa menyembunyikan berita ini. Jika aku tidak meminta Wu Zhaoyou untuk menyelidiki, kurasa tidak akan ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Keluarga ini terlalu berlebihan, umpat Zhao Guanfu. Mereka pasti punya motif tersembunyi. Kita tidak bisa menyerahkan anak itu kepada mereka. Itu sudah pasti. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering lagi. Ternyata Wang Cuiping. Nak, sudahkah kamu menerima hasil investigasinya? Apakah ada masalah? Jangan khawatir, kami akan memberitahumu saat kami kembali, kata Lin Yi. Baiklah, cepat kembali. Mereka sudah di sini dan ingin membawa anak itu pergi sekarang. Siapa dia? Siapa namanya? Lin Yi mengerutkan kening. Namanya Zhang Wenbao. Kamu belum baca profilnya tadi pagi. Kamu pasti sudah punya gambaran tentang orang ini, kan? Aku punya lebih dari itu, kata Lin Yi sambil tersenyum tipis. Bu, suruh mereka menunggu di halaman. Kita pulang sekarang. Baiklah, pegang erat-erat.
Dia menunggu di sini. Biarkan mereka menunggu. Setelah menutup telepon, Lin Yi menatap mereka berdua dan berkata, "Ayo pergi. Zhang itu sudah datang. Ayo kita tanya dia apa yang terjadi. Ayo cepat pergi. Orang ini terlalu hina. Dia benar-benar mengarang informasi palsu untuk berbohong kepada panti asuhan. Kita harus mengungkap semua ini." Mereka bertiga kembali ke panti asuhan dan bertemu Zhang Wenbao dan istrinya di kantor direktur. Pasangan itu berpakaian lebih modis daripada Lin Yi. Pria itu mengenakan kemeja putih, celana panjang biru, dan sepatu kulit hitam. Wanita itu mengenakan gaun bermotif bunga dan memegang tas LV di tangannya, tampak sangat kaya. "Nak, kamu sudah kembali. Mana hasil investigasinya? Coba aku lihat," kata Wang Cuiping. Lin Yi menyerahkan ketiga laporan itu, dan Wang Cuiping memilih laporan Zhang Wenbao. Ia memeriksanya beberapa kali, tetapi tidak menemukan kesalahan. "Kepala sekolah Wang, kita seharusnya memenuhi syarat, kan?" kata Zhang Wenbao sambil tersenyum. "Semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami juga anggota keluarga yang menjalani kehidupan yang layak. Jika kami tidak putus asa, kami tidak akan datang kepadamu." "Saya mengerti." Wang Cuiping mengangguk dan berkata, "Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, tapi kamu hanya boleh mengadopsi anak di bawah usia 3 tahun. Aku sudah bilang ini sebelumnya. Seharusnya tidak ada masalah, kan?" "Tidak masalah, tidak masalah," kata pasangan itu dengan gembira. "Bu, tunggu sebentar," kata Lin Yi. "Ada lagi." Lin Yi mengangguk dan menatap pasangan itu. "Menurut laporan, memang tidak ada yang salah dengan mereka, tapi karena saya tidak ada urusan, saya periksa ulang latar belakang mereka. Seharusnya kamu punya anak laki-laki berumur 1 tahun 3 bulan, kan?" Dengan baik, keduanya panik. Tak satu pun dari mereka menyangka Lin Yi akan mengetahui informasi seperti itu. "Ini, Pak, apa yang Anda bicarakan, saya tidak mengerti." "Tidak perlu bertindak di saat seperti ini," kata Lin Yi, "apakah menurutmu itu menarik?" Pada saat ini, Wang Cuiping mempercayai Lin Yi. Ternyata kedua orang ini berbohong. "Tuan Zhang, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal. Ini bukan yang tertulis di aplikasi Anda." Pasangan itu saling memandang dengan ekspresi serius. "Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya," kata Zhang Wenbao. "Kami memang punya seorang putra, tapi ada yang salah dengan matanya. Dia perlu operasi penggantian kornea, jadi kami berencana mengadopsi anak dan mengganti kornea putra saya. Kami sudah mengunjungi semua panti asuhan di Yangcheng. Hanya panti asuhan Anda yang usianya hampir sama dengan putra saya. Lagi pula, makanan dan perawatan di sini tampaknya cukup baik. Anda membesarkan anak-anak agar berkulit putih dan gemuk, itulah sebabnya saya datang ke sini." Setelah berselisih satu sama lain, Zhang Wenbao dan istrinya segera mengubah ekspresi mereka, memperlihatkan wajah orang-orang yang tidak bermoral. "Karena sudah begini, aku tidak akan bicara lagi, 500.000 yuan untuk anakmu seharusnya tidak terlalu kecil, kan?" "Bajingan." Ji Qingyan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. "Kamu manusia, ya? Kok bisa ngomong gitu?" Zhang Wenbao menatap Ji Qingyan dengan tak percaya. Ia merasa wanita cantik ini membesar-besarkan masalah sepele. "Saya mengatakan yang sebenarnya, dan ini sejalan dengan kepentingan Anda. Kenapa tidak? 500.000 yuan bukan jumlah yang kecil. Lebih dari cukup untuk membeli anak yatim. Jangan bilang kalian ingin meminta harga selangit," kata istri Zhang Wenbao. "Kami tidak setidak tahu malu seperti kamu. Nona muda, apa yang kau katakan? Siapa yang kau sebut tak tahu malu?" "Pak." Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan istri Zhang Wenbao. "Jaga mulutmu. Jangan menunjuknya. Kenapa kamu memukulnya?" Zhang Wenbao membantu istrinya berdiri. "Bukankah dia hanya yatim piatu yang tidak diinginkan? Dia bisa mendonorkan kornea matanya dan berkontribusi untuk kehidupan putraku. Dia seharusnya merasa diberkati. Pergilah, pergilah sekarang." Wang Cuiping sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Ia menunjuk Zhang Wenbao dan istrinya, lalu memaki. "Baiklah, kami tidak akan ke tempatmu. Ayo kita kunjungi beberapa panti asuhan lagi. Beberapa orang sudah tidak sabar untuk menjual anak-anak mereka kepada kami. Saya khawatir kamu tidak akan punya kesempatan untuk melakukan ini," kata Lin Yi. "Kau sudah di sini. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Apa maksudmu? Kau akan menahanku? Aku nggak mau ngomong-ngomong kosong sama kamu. Nanti aja kamu laporin ke polisi." Zhang Wenbao menatap Lin Yi dengan dingin. "Kau pikir aku takut padamu? Kalau aku bahkan tidak punya koneksi untuk mendukungku, bukankah aku akan membuang-buang waktuku bekerja seumur hidupku? Kau terlalu menyombongkan diri." Lin Yi terkekeh.
Saya kenal sekretaris Yang Cheng, Wu Zhaoyou, dan bahkan dia tidak sok seperti Anda. Apa yang kau katakan? Kau kenal sekretaris Wu? Di Yang Cheng, meskipun Zhang Wenbao bukan tokoh terkenal, ia tetap kaya raya. Ia bisa menyebut nama-nama pemimpin di Yang Cheng. Tentu saja, dia tahu siapa Wu Zhaoyou. Apalagi? Bagaimana lagi aku bisa tahu begitu banyak tentangmu? Tanya Lin Yi. Hal seperti ini biasanya tidak akan berlangsung lama, jadi jangan khawatir. Saya akan meminta sekretaris Wu untuk memenjarakan kalian selama 3-5 tahun. Zhang Wenbao dan istrinya benar-benar tercengang. Mereka terpaku di tanah, gemetar. Setiap menit dan detik adalah siksaan bagi mereka. Tidak lama kemudian, orang-orang dari kantor polisi tiba di panti asuhan dan menangkap mereka berdua. Kepala suku berjalan mendekati Lin Yi dan berkata dengan sopan. Tuan Lin, sekretaris Wu sudah memberitahu kami tentang situasinya. Kami akan menangani masalah ini dengan serius. Terima kasih. Tidak masalah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Setelah Zhang Wenbao dan istrinya dibawa pergi, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Wu Zhaoyou yang menelepon. Ada banyak orang di ruangan itu, jadi Lin Yi pergi ke koridor dan mengangkat telepon. Presiden Lin, saya dengar dari bawahan saya bahwa Anda telah datang ke Yang Cheng. Saya baru tiba hari ini. Ada beberapa proyek investasi yang diminati perusahaan saya, jadi saya datang untuk melihatnya. Lin Yi tersenyum. Saya juga datang untuk menemui orang tua saya. Lin Yi tidak terkejut bahwa Wu Zhaoyou tahu keberadaannya. Kepala polisi sudah melihatnya. Setelah dia pergi, dia pasti akan segera melaporkan berita ini. Bagus. Kalau ada waktu, datanglah ke rumahku agar aku bisa melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Sekretaris Wu, Anda baik sekali. Saya akan menelepon Anda besok untuk bertemu. Kalau begitu sudah beres. Aku akan menunggu teleponmu. Oke. Setelah mengobrol singkat, Lin Yi menutup telepon. Ketika dia kembali ke kantor, dia melihat Wang Cuiping duduk lemah di kursi. Nak, kali ini semua berkatmu. Kalau tidak, pasti ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Aku tak pernah menyangka ini akan terjadi pada panti asuhan kita. Dulu, jaminan sosial dan undang-undang tidak seketat sekarang. Banyak sekali berita negatif tentang panti asuhan. Namun, selama bertahun-tahun, pengawasan menjadi lebih ketat, dan kejadian seperti itu jarang terjadi. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, anak-anak yang meninggalkan panti asuhan hidup dengan baik dan tidak mengalami kekerasan, sehingga Wang Cuiping dan Zhao Kuanfu lengah. Mereka tidak pernah menduga hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Bukankah ini hanya kebetulan? Jangan marah, itu hanya kecelakaan, Lin Yi menghibur. Wang Cuiping menyeka air matanya. Aku tidak peduli itu kecelakaan atau bukan. Nanti, aku tidak akan membiarkan anak-anak panti asuhan keluar. Sekalipun aku harus makan sekam dan sayuran, aku akan tetap menjaga mereka di sisiku. Bab 656 Bau Mesiu sebelum perjamuan keluarga. Jikingyan berjalan mendekat dan membantu Wang Cuiping menyeka air matanya. Bibi, jangan menangis. Ini bukan urusanmu. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Aku ceroboh. Wang Cuiping menyeka air matanya dan berkata, di masa depan, kecuali orang tua kandung mereka datang menjemput mereka, aku tidak akan mengusir mereka. Ya. Aku yakin kamu akan merawat mereka dengan baik. Lin Yi tersenyum dan menghiburnya. Anakku kaya. Aku mampu membesarkan puluhan anak lagi, apalagi puluhan anak yang kumiliki saat ini. Zhao Kuanfu menyerahkan selembar kertas kepadanya. Kenapa kamu menangis? Putra dan menantumu ada di sini. Apa kamu tidak malu? Salah satunya putra saya, dan satunya lagi menantu perempuan saya. Kenapa saya harus malu? Kata Wang Cuiping. Nak, apa kau akan makan malam dengan Little Yue malam ini? Perhatikan baik-baik pasangannya. Kalau karakternya buruk, jangan biarkan dia melanjutkan hubungan. Aku tidak peduli dengan kalian, bocah-bocah nakal, tapi kalian harus mencari keluarga yang baik untuk gadis-gadis kecil ini. Jangan khawatir. Kami akan membantumu memeriksanya secara menyeluruh. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Cincin. Tepat saat Lin Yi selesai berbicara, ponselnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Guo Ningyue. Kak, aku sudah menemukan tempatnya. Namanya Lantau Sense, kamu pasti tahu di mana, kan? Makan malamnya jam 5.30. Sampai jumpa di sana. Baiklah, aku mengerti. Lin Yi melihat arlojinya dan melihat bahwa saat itu sudah pukul 5. Bu, Ningyue menelepon, aku akan pergi menemuinya sekarang. Cepat pergi dan lihat pacarnya baik-baik. Wang Cuiping berkata, gadis itu sama sekali tidak licik. Jangan biarkan orang lain menipunya lagi. Ji Qingyan tersenyum.
Selama bertahun-tahun, dia dan Paman Zhao telah mendukung panti asuhan sebesar ini. Mereka pasti sangat khawatir. Setelah berpamitan, mereka berdua memanggil taksi dan menuju ke Lantau Sands. Ji Qingyan bahkan merapikan riasannya di dalam mobil. Sepertinya dia mencoba mencuri perhatian. Di Yangcheng, Lantau Sands dianggap sebagai restoran kelas atas. Namun, konsep pengelolaan tempat ini sedikit berbeda. Meski rasa masakannya tidak buruk, tapi tidak istimewa. Bahkan restoran yang kualitasnya sedikit lebih buruk mungkin rasanya sedikit lebih enak. Namun, bosnya adalah seseorang yang tahu cara berbisnis. Karena itu, makan di sini terasa lebih baik daripada pergi ke restoran berbintang Michelin. Kedua, faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah harganya yang mahal. Ini tentu saja cukup. Jika dia mentraktir mereka makan di sini, dalam porsi besar, itu akan menunjukkan sikapnya terhadap mereka. Pada saat ini, ada 3 orang berdiri di pintu Lantau Sands. Selain Guo Ningyue, ada seorang pria dan seorang wanita. Anak laki-laki di samping Guo Ningyue setengah kepala lebih tinggi darinya. Ia mengenakan pakaian kasual sederhana dengan jam tangan Rolex hijau di tangannya. Rambutnya juga dikeriting, dan ia berpakaian sangat formal. Anak laki-laki ini adalah pacarnya, Ku Xuanhe. Di samping Ku Xuanhe ada seorang gadis jangkung dengan wajah yang elok. Ia mengenakan gaun hitam, stoking berwarna kulit, dan sepatu hak tinggi hitam. Ia memegang tas tangan LV edisi terbatas di tangannya dan diam 1000 bahasa. Nama wanita itu Ku Bing, sepupu Ku Xuanhe. Mereka berdua tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang baik. Kali ini, ia mengetahui bahwa Guo Ningyue membawa adik laki-lakinya untuk bertemu dengan saudara laki-laki dan iparnya. Keluargaku juga sangat memperhatikan hal ini. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa sebagai orang tua, tidaklah pantas bagi mereka untuk menghadiri acara seperti itu. Oleh karena itu, mereka mengirim Ku Bing untuk mendukung Ku Xuanhe. Jika tidak, dia mungkin akan diganggu oleh semua orang dari pihak perempuan. Apakah menurutmu terlalu berlebihan bagiku memilih tempat ini? Tanya Guo Ningyue lembut. Ku Xuanhe berbalik untuk melihat. Tidak apa-apa. Tidak terlalu mahal. Lagi pula, ini pertemuan antara kakak dan adik ipar. Seharusnya lebih formal. Ya, itulah yang kupikirkan, kata Guo Ningyue. Ini pertama kalinya kita bertemu. Kita harus lebih formal. Tidak perlu seperti ini lagi saat kita bertemu lagi. Ku Bing berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang mereka berdua katakan masuk akal. Juga, jangan ceroboh. Kakak dan iparku akan segera datang, kata Guo Ningyue. Tidak apa-apa, kata Ku Xuanhe. Rambutku bahkan sudah dikeriting. Apa aku masih terlihat rapi? Postur tubuhmu tidak sempurna. Berhenti merokok. Kakak dan iparku tidak merokok. Perlu nggak? Aku kan nggak mau ketemu orang tuamu. Masa anak muda nggak bisa lebih santai? Aku hanya ingin kamu meninggalkan kesan yang baik pada saudaraku, kata Guo Ningyue. Juga, jangan bertingkah seperti tuan muda yang kaya saat kita makan nanti. Jangan terlalu mencolok. Kakak dan iparku memang kaya. Pokoknya, jangan berpura-pura. Ku Xuanhe mengerutkan bibirnya. Betapa kayanya seorang anak yang tumbuh di panti asuhan tanpa bantuan orang tuanya. Mungkinkah di matanya, keluarga berkecukupan dianggap kaya? Logika macam apa ini? Saya akan menelepon dulu dan bertanya kepada saudara saya kapan mereka akan tiba. Karena Ku Bing bergabung dengan mereka, Guo Ningyue tidak ingin membuatnya menunggu. Ekspresi Ku Bing agak tidak wajar. Dia dengan lembut menyentuh Ku Xuanhe dan berbisik saat Guo Ningyue sedang menelepon. Ada apa dengan pacarmu? Apa dia mencoba mengintimidasimu? Apa maksudmu? Dia mengingatkanmu bahwa keluarga mereka kaya. Bukankah kamu pernah makan malam dengan Ningyue sebelumnya? Apa kamu tidak tahu dia orang seperti apa? Ningyue memang tidak buruk, tapi apa yang dia katakan hari ini sangat tidak menyenangkan, kata Ku Bing. Keluargaku kami sudah berbisnis selama bertahun-tahun, tapi kami tidak pernah berani bilang kami kaya di depan orang luar. Dia jelas-jelas mencoba mengintimidasi kami. Dengan baik. Ku Xuanhe tidak tahu harus berkata apa, dan dia juga merasa kata-kata Ningyue agak berlebihan. Bukan berarti dia meremehkan mereka, tetapi sudah cukup baik jika anak-anak panti asuhan tidak bersekolah di sekolah ternama. Dalam masyarakat ini, mungkin lebih sulit bagi mereka untuk naik ke surga daripada menjadi kaya. Lagi pula, di kota besar, memiliki beberapa juta yuan bukanlah apa-apa. Paling-paling, itu hanya sejumlah kecil uang. Seperti yang dikatakan sepupunya, keluargaku bahkan tidak mengatakan bahwa mereka kaya. Ningyue bahkan lebih tidak pantas mengatakan itu. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Kita sudah di sini dan baru pertama kali bertemu. Kita akan menikah.
Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah, kata Kubing. Tapi makan malam hari ini seperti kamu bertemu orang tua mereka. Aku pasti akan membantumu melawan ini. Aku tidak bisa membiarkan kakaknya mengkritik dan menindasmu. Kusuanhe melirik sepupunya. Kamu sengaja berpakaian seperti ini hari ini, kan? Bagaimana? Aku berpakaian bagus, kan? Tanya Kubing. Awalnya aku ingin memakai baju hitam, tapi bibimu bilang kalau itu terlalu mencolok, jadi aku ganti dengan baju berwarna kulit. Adikku tersayang, kau harus tetap rendah hati dan menahan diri. Hari ini bukan tentang bisnis. Ini tentang harmoni. Lihat apa yang kau katakan. Kau membuatku terdengar seperti iblis betina, kata Kubing. Kita bicara soal masalahnya, bukan orangnya. Kalau kamu terlalu mencolok, aku nggak akan ngomong apa-apa. Siapa yang bisa begitu menonjol ketika melihat seseorang dengan aura sekuat bosku, goda Kusuanhe. Asal kau tahu ini. Baiklah, berhenti bicara. Ningyue ada di sini. Setelah menutup telepon, Guo Ningyue menghampiri. Kakakku bilang dia akan segera ke sini. Ada kemacetan di jalan. Kakakku dan pacarnya sudah lama tinggal di Zonghai. Mereka belum lama kembali ke Yangcheng, jadi mereka tidak begitu familiar dengan kondisi jalan di sini. Aku memberi mereka waktu yang salah untuk mulai mengemudi. Tidak apa-apa. Hanya beberapa menit lagi. Bukan masalah besar. Kubing berdiri di samping dan tidak berbicara. Dia pasti merasa lebih unggul daripada penduduk setempat karena dia tinggal di Zonghai. Meski begitu, Yangcheng juga tidak buruk. Dia berharap mereka tidak bersikap terlalu sombong nantinya. Jika tidak, dia harus mengatakan sesuatu. Bab 657 Siapakah Tuan Lin Yi? Beberapa menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan restoran. Lin Yi dan Ji Qingyan turun dari taksi tersebut. Ekspresi saudaraku membeku dalam sekejap. Kusuanhe, kakak ipar Ningyue sangat tampan. Dia belum pernah melihat aura yang begitu anggun dan mulia dari sepupunya. Kubing, kakak Ningyue tampan sekali. Sikapnya yang dingin dan menyendiri sudah cukup untuk mengguncang dunia. Kakak ipar. Ketika Guo Ningyue melihat mereka berdua turun, dia menghampiri mereka dan tanpa sadar memegang lengan Ji Qingyan. Perkenalkan, ini kakak laki-laki saya, Lin Yi, dan ini kakak ipar saya, Ji Qingyan. Kemudian, ia memperkenalkan mereka berdua. Kakak ipar, ini pacarku, Kusuanhe. Ini sepupunya, Kubing. Kedua belah pihak mengulurkan tangan untuk saling menyapa. Kusuanhe diam-diam melirik sepupunya, merasa seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Adik ipar Guo Ningyue memiliki aura yang luar biasa. Dia tampaknya tidak berbohong sama sekali. Kubing mengabaikan Kusuanhe dan melirik Lin Yi. Mungkinkah sebuah panti asuhan mengasuh anak laki-laki yang begitu jauh dan dingin? Mereka berdua laki-laki, tetapi mengapa sepupunya yang mengecewakan itu keadaannya jauh lebih buruk? Mungkinkah karena orang tuanya? Lin Yi dan Ji Qingyan bukanlah orang yang suka pamer, tetapi ketika mereka datang untuk makan, keluargaku menyambut mereka di pintu. Ini tidak buruk. Itu berarti dia sangat peduli pada Guo Ningyue. Secara keseluruhan, kesan awal sangat bagus. Kakak, ayo masuk dan bicara. Ayo pergi. Lin Yi mengangguk. Mereka berlima memasuki restoran itu satu demi satu. Guo Ningyue memimpin Lin Yi dan Ji Qingyan maju. Kusuan menarik Kubing dan sengaja berjalan di belakang. Kak, apa pendapatmu tentang kakak laki-lakinya dan kakak iparnya? Sikap mereka cukup baik. Mereka tidak terlihat sedang berpura-pura, komentar Kubing. Tapi dari nada dan ekspresi mereka, saya merasa kondisi mereka seharusnya baik. Meskipun tidak buruk, itu tidak sebanding dengan keluargaku, kata Kubing. Namun, dari kata-kata dan tindakan mereka, ditambah penampilan mereka, saya bisa menyimpulkan bahwa mereka seharusnya bekerja di industri yang relatif mewah. Orang-orang yang berinteraksi dengan mereka semuanya orang-orang berstatus. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu leluasa berurusan dengan kita. Kurasa inilah sebabnya Ningyue mengingatkanku untuk bersikap lebih sopan. Mungkin itu saja, kata Kubing. Tapi jangan takut. Meskipun keluargaku tidak kaya, kita masih punya aset. Jangan biarkan mereka menindasmu. Meski Lin Yi tampan, Kubing tidak kehilangan akal. Dia tidak bisa melupakan masalah penting itu. Aku tidak bisa bersaing. Dari segi aura, aku jelas tidak sebaik dia. Jadilah lebih percaya diri, tinggimu bahkan 1,8 meter. Tingginya lebih dari 1,8 meter, kata Kusuanhe. Dan kakak ipar Ningyue sepertinya juga lebih tinggi darimu. Kubing memutar matanya pada saudaranya yang mengecewakan dan mengeluh dalam hatinya. Dia bukan hanya lebih tinggi dariku, tapi juga lebih besar di bagian yang seharusnya lebih besar dariku. Aku sangat marah. Bagaimana dia bisa tumbuh seperti ini?
Kedua saudara itu bergumam satu sama lain selama beberapa saat dan memiliki tebakan kasar tentang identitas Lin Yi dan Ji Qingyan. Mereka harus pekerja keraputi kelas atas, seperti desainer atau pilot. Mereka harus cukup kaya dan berstatus baik. Namun, pada level ini, dia tidak bisa dianggap kaya bahkan di Yangcheng, apalagi di Zonghai. Guo Ningyue sangat protektif terhadap keluarganya. Ia bahkan menggambarkan kondisi seperti itu sebagai sesuatu yang kaya. Kak, saya pesan meja agak telat hari ini. Saya tidak menemukan ruang privat, jadi kita hanya bisa makan di aula, kata Guo Ningyue meminta maaf. Tidak masalah di mana kita makan. Kita bukan orang luar, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Sejak dia keluar mobil dan melihat Kubing, dia merasa bahwa makanan hari ini tidak akan sederhana. Tampaknya adik iparnya tidak bisa lagi terlihat. Tidak peduli apapun, dia harus membantu kakak iparnya untuk memperkuat reputasinya. Apakah Anda Presiden Ji? Begitu mereka masuk, sebelum mereka berlima sempat duduk, mereka mendengar seseorang berbicara dari belakang mereka. Dia berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan perut buncit berdiri di belakangnya. Apakah Anda Presiden Sun? Ji Qingyan masih memiliki kesan mengenai pria parubaya di belakangnya, tetapi dia tidak begitu ingat siapa sebenarnya pria itu. Mereka sepertinya pernah bekerja sama sebelumnya. Ia tidak ingat detailnya, tetapi ia bersikap sangat alami. Beginilah cara orang dewasa berinteraksi. Mereka bahkan tidak perlu tahu siapa orangnya. Selama mereka punya gambaran kasar, mereka bisa mengobrol sebentar. Benar, Presiden Ji. Pria parubaya itu menghampirinya untuk menyapa. Apakah Anda kesini untuk memeriksa cabang perusahaan di Yangcheng? Saya di sini bukan untuk urusan resmi. Saya di sini untuk makan bersama kakak ipar saya. Jadi ini jamuan keluarga. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Presiden Ji, Anda jarang datang ke Yangcheng. Saya akan mengurus makanan ini. Beri saya kesempatan untuk mentraktir Anda. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kita bukan orang asing, jadi kamu tidak perlu melakukan ini. Pria parubaya itu tidak melanjutkan topik ini. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Presiden Ji. Jika ada proyek di Yangcheng ke depannya, Anda harus menjaga saya dengan baik. Itu sudah pasti. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Sebentar lagi, aku akan pergi ke Zonghai untuk mengunjungi Presiden Ji. Saat itu, kau harus memberiku kesempatan untuk mentraktirmu makan. Tidak masalah. Setelah mengantar pria parubaya itu pergi, keluargaku tertegun sejenak. Meskipun mereka tidak tahu siapa pria parubaya itu, mereka dapat mengetahui dari pakaiannya bahwa dia adalah seseorang yang penting. Meski begitu, dia tetap berbicara sopan di depan saudara ipar Ningyue. Ini agak tidak biasa. Ketika mereka tiba di tempat duduk yang telah dipesan, mereka berlima duduk. Lin Yi bertanya dengan santai. Apakah kamu kenal pria itu? Saya tidak punya banyak kesan tentangnya. Tahun lalu, ada proyek di perusahaan cabang. Saya rasa proyek desain ramah lingkungan itu dialidayakan kepada mereka. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengingat dengan tepat apa yang terjadi. Setelah itu, Ji Qingyan menatap Guo Ningyue dan berkata, kalau kamu tidak mau ke Zonghai lagi, kamu bisa tinggal di Yangcheng. Kami punya cabang di sini. Hubungi saja aku kalau kamu mau ikut. Dia memiliki motif egoisnya sendiri untuk melakukan ini. Dia memberitahu pihak lain bahwa kondisi mereka tidak buruk dan mereka tidak bisa menindas saudara perempuan Lin Yi di masa mendatang. Ji Qingyan telah memimpin pertempuran kecerdasan dan keberanian ini. Mengerti, kakak ipar. Guo Mingyue terkekeh. Namun, ia tidak menangkap makna tersirat di balik kata-katanya. Ia hanya merasa Ji Qingyan sedang bersikap baik padanya. Demikian pula, Kusuanhe menyadari bahwa mereka berdua cukup cocok. Selain Lin Yi, Kubing juga mengerti maksudnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Identitas Ji Qingyan membuatnya sedikit waspada. Dia ingin menyelidikinya lebih dalam terlebih dahulu. Bisnis keluargaku juga memiliki beberapa cabang, tetapi dia tidak tahu perusahaan mana yang lebih besar. Sekarang, Kubing yakin bahwa Ning Yue tidak berbohong. Latar belakang keluarga kakak iparnya memang tidak buruk. Dengan ini, masalahnya tampak jelas. Kakaknya yatim piatu. Ia pasti dibiayai oleh kakak iparnya untuk menjalani kehidupannya saat ini. Lagi pula, penampilan mereka juga sangat serasi. Kakak ipar, makanan di sini lumayan. Silakan makan, kata Kusuanhe sambil mendorong menu. Kalian bisa pesan sesuka kalian. Kami bebas dan santai saja. Apapun boleh. Petik 2. Ekspresi Lin Yi menjadi rileks, tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Dengan adanya Ji Qingyan, dia tidak lagi dibutuhkan. Kalau begitu aku akan memesan apapun yang aku mau. Pesan buah dan tambahkan mangga lagi.
Adikku suka makan mangga, kata Guo Ningyue. Kusuanhe membolak-balik menu dan hendak memanggil pelayan ketika dia terkejut mendengar seorang pria parubaya berkata di restoran. Bolehkah saya tahu siapa Tuan Lin Yi? Bab 658 Kehormatan seorang istri tergantung pada suaminya. Mereka mendengar seseorang memanggil nama Lin Yi. Ji Qingyan, Guo Ningyue, dan yang lainnya menoleh ke arahnya, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pelanggan lain di restoran itu berhenti ketika mendengar nama Lin Yi dan menoleh. Lin Yi juga bingung. Dia belum pernah berbisnis di Yangcheng sebelumnya, jadi seharusnya tidak ada yang mengenalnya di sini, kan? Itu aku. Lin Yi mengangkat tangannya. Melihat ada yang membalas, lelaki parubaya itu berjalan mendekat bersama seorang pelayan. Kita tidak saling kenal, kan? Tuan Lin, beginilah adanya, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Sekretaris Wu baru saja menelepon kami dan mengatakan bahwa makanannya ditanggung olehnya. Dia meminta kami untuk menjaga Anda dengan baik. Sekretaris Wu. Ya, ketua komite kota kami, Sekretaris Wu Zhaoyou. Lin Yi mengagumi kemampuan Wu Zhaoyou. Tanpa memberitahunya di mana dia berada, dia sudah tahu kalau dia sedang makan di sini. Dengan kemampuan seperti ini, wajar saja kalau dia memang pantas menjadi seorang pemimpin. Kusuanhe dan Kubing saling bertukar pandang. Keduanya terkejut. Keluargaku juga berbisnis, jadi mereka tentu tahu siapa Wu Zhaoyou, tetapi mereka belum pada tingkat mengenalnya secara pribadi. Tidak perlu, kami hanya mengadakan jamuan keluarga. Tidak perlu repot-repot mengurus kami, kata Lin Yi acuh tak acuh. Itu tidak akan berhasil. Sekretaris Wu menelepon saya secara pribadi. Kami harus melayani Anda dengan baik. Kalau tidak, toko saya tidak akan bisa beroperasi lagi di masa mendatang. Sambil berbicara, bos pria itu menatap pelayan di sampingnya. Naik ke atas dan buka ruang pribadi yang khusus disiapkan untuk para pemimpin kota. Mereka tidak akan makan di sini lagi. Perkataan bos laki-laki itu membuat jantung Kubing berdebar kencang. Dia juga punya bisnis sendiri. Kalau ada tamu penting, dia akan mengundang mereka ke sini untuk makan. Dia juga tahu bahwa ada ruang pribadi mewah yang disiapkan untuk para pemimpin provinsi dan kota. Namun, dari awal hingga akhir, mereka belum pernah makan di sana dan tidak tahu seperti apa tempat itu. Akan tetapi, jika menyangkut saudara laki-laki Ningyue, dia sama sekali tidak berniat pergi, tetapi dia tetap dipaksa pindah. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Mengapa Sekretaris Wu memperlakukannya seperti ini? Lagi pula, bukankah dia dari Zonghai? Bagaimana mungkin dia punya pengaruh sebesar itu di Yangcheng? Setelah memikirkannya, Kubing masih tidak dapat mengerti mengapa saudara Ningyue menikmati perlakuan seperti itu. Mungkinkah dia memiliki identitas lain? Ini tidak mungkin. Tuan Lin, ruang pribadinya sudah siap. Ayo kita ke sana sekarang, kata bos pria itu dengan hormat. Lin Yi mengangkat bahu dan menatap Ji Qingyan. Kurasa aku tidak bisa menolak lagi. Ayo kita minggir. Ya. Guo Ningyue mengangguk dan berkata, kamar pribadi lebih tenang. Saudara-saudaraku berdiri dengan gugup, terutama Kubing. Awalnya dia ingin mendukung kakaknya, tetapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak bisa menahan diri sama sekali. Lagi pula, mereka harus memesan meja terlebih dahulu sebelum datang ke sini sementara pihak lainnya diundang langsung ke ruang pribadi. Itulah perbedaan status. Namun, saat Lin Yi berdiri dan hendak naik ke atas, dia tiba-tiba melihat beberapa pria parubaya mendekat. Halo, bolehkah saya bertanya apakah Anda Presiden Lin dari Lingyun Group, kata seorang pria berkemeja biru muda. Kamu tahu siapa aku? Pria parubaya itu mengulurkan tangannya. Perkenalkan, saya Ma Yuxiang dari Yangcheng Northwind Technology. Saya menonton seluruh konferensi pers tentang chip 2.0. Saya sangat terkesan. Lin Yi sedikit terkejut. Apakah reputasinya sampai ke Yangcheng? Pada saat ini, seorang pria setengah baya lainnya mengulurkan tangannya. Presiden Lin, saya Zhao Weidong dari Red Cheng Entertainment. Sebelumnya, seseorang dengan jahat menipu Didi. Anda bisa menghabiskan ratusan miliar untuk melancarkan serangan balik. Saya sudah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah seberani ini. Saya sungguh terkesan. Menghabiskan 100 miliar. Mendengar kata-kata itu, saudaraku tercengang. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia begitu berkuasa secara finansial? Kalau dia benar-benar mengandalkan gadis di sampingnya untuk menghasilkan banyak uang, dia mungkin tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Kamu terlalu baik. Ekspresi Lin Yi tenang, sementara Ji Qingyan tampak gembira. Lin Yi dipuji dan dia merasa bangga. Setelah beberapa patah kata sederhana, mereka berempat tiba di ruang pribadi di lantai atas. Meskipun dekorasi di lantai bawah sudah sangat indah,
namun masih jauh dari tingkat dekorasi di lantai atas. Salah satu ornamen di dalamnya harganya lebih dari 5 digit. Hal ini juga membuatku bersaudara takjub. Itu memang ruang pribadi yang cocok untuk para pemimpin. Benar-benar berbeda. Jika bukan karena saudara laki-laki Ning Yue, mereka mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk makan di sini seumur hidup mereka. Kakak, bukankah reputasimu terlalu mengesankan? Kau bahkan menyuruh sekretarismu menyiapkan makanan untuk kita secara pribadi, tanya Kusuan He. Beberapa waktu lalu, saya membangun sekolah harapan di sini dan mengaspal jalan desa. Dia mungkin ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas ini. Itu sangat mengesankan. Kebanyakan orang tidak akan mampu melakukan kedua hal itu. Sebelum dia datang, Guo Ning Yue mengatakan bahwa saudaranya kaya, tetapi Kubing tidak mempercayainya. Dilihat dari kelihatannya, ini bukanlah suatu lebihan. Dia benar-benar kaya, jauh lebih kaya dari keluargaku. Namun, bagi Kubing, perlakuan Lin Yi bahkan lebih mengejutkan. Di Huaxia, ada banyak orang kaya yang punya uang untuk membangun jalan dan sekolah, tetapi tidak banyak dari mereka yang bisa diperlakukan seperti ini oleh kepala kota. Identitas saudara Ning Yue mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saudaraku, karena kamu begitu kuat, apakah kamu kenal Qin Han? Tanya Kusuan He penasaran. Sangat familiar, dia adik laki-lakiku. Kusuan He. Kubing. Qin Han yang terkenal sebenarnya adalah bawahanmu. Dia pernah meminjam mobilku sebelumnya. Saudaraku, kau benar-benar tidak menunjukkan sifat aslimu. Aku tidak percaya Qin Han adalah bawahanmu. Saat kamu pergi ke Zonghai, aku akan memperkenalkanmu. Kamu mengatakannya, jadi aku akan mengingatnya. Kusuan He berkata, ketika aku pergi ke Zonghai, jika ada yang menindasku, aku akan menyebutmu. Jangan ganggu kakak dan iparku. Mereka pengusaha yang serius, kata Guo Ning Yue. Hehe, aku cuma bercanda. Tenang saja, aku nggak akan bikin masalah. Baiklah, ayo makan dulu. Sepupu mungkin juga lapar. Aku baik-baik saja, tapi masih ada kakak dan adik iparmu yang menunggu untuk makan. Jangan menunggu lagi, kata Kubing. Itulah yang sedang kupikirkan. Kemudian, Kusuan He memesan beberapa hidangan. Sisanya dikirim oleh bos. Di kasir terakhir, dia bahkan tidak mengambil uangnya. Dia menangani masalah ini dengan sangat jelas. Selama makan ini, Kubing menyadari bahwa dia memang telah meremehkannya. Meskipun kakak dan adik ipar Ning Yue bukan orang biasa, mereka tidak berpura-pura. Sikapnya saat berbicara sangat ramah. Lagi pula, dia sepertinya tidak punya tuntutan apapun terhadap keluargaku. Yang dia inginkan hanyalah mereka memperlakukan Ning Yue dengan baik. Pada akhirnya, dia bahkan berbicara dengan saudara ipar Ning Yue tentang kosmetik. Singkatnya, makanannya sangat lezat. Setelah makan malam, kelompok itu berpisah. Setelah kembali ke hotel, Lin Yi melaporkan situasi tersebut kepada Ibu Wang, yang merasa lega. Apakah kita punya rencana untuk besok? Tanya Ji Qingyan. Wu Zhaoyou sudah mengajakku keluar. Tidak baik bagiku untuk pergi begitu saja. Aku akan minum teh dengannya besok dan melihat-lihat perusahaan tempat kami akan berinvestasi. Lalu, aku akan kembali besok malam. Kalau begitu, saya akan memesan tiket pesawat terlebih dahulu. Keesokan paginya, Lin Yi dan Ji Qingyan mengunjungi perusahaan tempat mereka rencanakan untuk berinvestasi sebelum menuju ke tempat Wu Zhaoyou. Perjalanan ini juga tidak sia-sia, karena Lin Yi mengobrol dengan Wu Zhaoyou tentang Longxin. Dia meminta beberapa kebijakan yang ditargetkan dari Yang Cheng, yang akan berdampak sangat positif pada pengembangan dan tata letak perusahaan di masa mendatang. Lin Yi dan Ji Qingyan akhirnya kembali ke pavilion Jiushu sekitar pukul 11 malam. Aku bekerja tanpa henti hari ini. Rasanya aku mau pingsan. Ketika mereka sampai di rumah, Ji Qingyan berbaring di sofa dan berkata, "Lalu aku akan memijat seluruh tubuhmu. Rasanya enak dan menghilangkan rasa lelahmu." Ji Qingyan menghindar sambil menyeringai. "Tidak mungkin. Kau hanya ingin memanfaatkanku. Aku terlalu mengenalmu." Setelah bangun, Ji Qingyan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, ia tidur lebih awal. Lin Yi kembali ke kamarnya. Sial, akhirnya aku punya kesempatan untuk menjalankan misi. Bab 659. Aku suka orang seperti kamu yang suka bertingkah keren. Lin Yi membuka halaman sistem. Misi sistemnya adalah memberi hadiah 1 juta yuan kepada seorang streamer wanita dan meminta mereka melakukan ayunan ekor naga ilahi. Dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi Lin Yi merasa misi ini tidak sulit. Belum lagi 1 juta yuan, bahkan tip sebesar 50.000 yuan sudah cukup untuk membuat mereka memanggilnya ayah. Apalagi yang membuat mereka melakukan Divine Dragon Tail Swing.
Dia membuka aplikasi Douyu dan bersiap mencari Streamer wanita untuk menyelesaikan misi terlebih dahulu. Lin Yi teringat Streamer bernama Zhang Xiaoyu. Jika ia tidak salah ingat, dia adalah Streamer Douyu. Namun, Lin Yi tidak sengaja mencarinya. Ia siap mencari Streamer wanita baru untuk melakukan pekerjaan itu. Masalahnya, tidak semua Streamer tahu tarian ini. Dia harus bertanya dulu. Ketika dia membuka aplikasi itu, dia melihat pemberitahuan pop-up. The Little Sister Who Rides the Waves sedang naik daun. Cepat dan pilih Little Sister di hatimu. Mengesankan. Bahkan hal semacam ini pun sudah populer. Saat ini, platform siaran langsung memiliki aktivitas yang terus berganti. Aktivitas seperti ini umum di industri internet. Demi mendapatkan popularitas, seseorang akan melakukan apa saja. Lin Yi ingat dengan jelas bahwa seseorang telah mengadakan siaran langsung beberapa waktu lalu. Alasan kejadiannya juga sangat aneh. Sebenarnya itu untuk merayakan keberhasilan paman dan kakeknya yang kedua dalam lulus ujian negara. Saat melihat pesan ini, Lin Yi merasa kecewa dengan penyelenggara acara. Anda benar-benar hanya bisa melakukan hal semacam itu di industri internet. Dia mengklik notifikasi dan melihat halaman detail acara tersebut. Lin Yi mengkliknya dan melihat daftar peringkat. Dia melirik ke 10 peserta teratas dan merasa bahwa Streamer wanita yang menduduki peringkat kelima tidak buruk, jadi dia memasuki ruang streaming langsungnya. Nama Streamer wanita itu adalah Han Suang. Ide online-nya adalah Little Kitty. Dari kesan pertama, Streamer wanita bernama Han Suang ini terlihat cukup bagus. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu dan hidungnya mancung. Ia bisa dibilang cantik. Di Douyu, Han Suang sangat terkenal, tetapi dia memiliki kelemahan fatal. Dia agak kedinginan, seperti namanya. Dia akan memancarkan aura yang jauh dan selalu berpura-pura. Jarang sekali melihat senyumnya. Para administrator Douyu telah membicarakan hal ini secara pribadi. Dengan penampilan dan temperamen Han Suang, jika dia sedikit lebih bersemangat dan memberikan sedikit saja kebahagiaan kepada penonton, dia mungkin bisa menjadi Streamer teratas di platform tersebut. Sekarang, dia tidak hanya akan menduduki peringkat kelima. Terima kasih semuanya atas sarannya. Saya sudah di posisi kelima, kata Han Suang. Lihat Kitty kita. Dia masih sedingin dulu. Dia sudah peringkat kelima, tapi emosinya belum berubah sama sekali. Kau bercanda. Kitty itu Dewi S. Douyu. Apa menurutmu dia bisa tersenyum? Di ruang Streamer lain, penonton bisa menentukan bakat apa yang ingin mereka lihat. Kalau soal Kitty, semuanya tergantung suasana hatinya. Ini terlalu sulit buatku. Di platform streaming Douyu, Han Suang dianggap sebagai Dewi S. Kadang-kadang, dia akan memperlihatkan senyum profesional palsu. Siapapun yang sering menonton siaran langsung Han Suang tahu bahwa dia hanya akan menunjukkan senyum manis jika dia diberi tip lebih dari 5 roket super sekaligus, yaitu 10.000 yuan. Karena alasan ini, orang lain biasa memanggil Han Suang sebagai Dewi S. Orang-orang yang menonton siaran langsungnya juga disebut penjilat profesional. Penjilat biasa tak sanggup menahan perlakuan ini. Han Suang memang terlalu dingin. Apakah Streamer itu tahu cara melakukan Divine Dragon Tail Swing? Han Suang yang sedang streaming tiba-tiba melihat komentar ini dan sedikit terkejut. Dalam dunia Streamer wanita, Divine Dragon Tail Swing adalah skill yang penting. Bagaimana mungkin ada yang tidak mengetahuinya? Hanya saja, dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Dia perlu diberi setidaknya 10 roket super. Jika tidak, para pecundang malang itu akan mendapat keuntungan. Sangat sederhana. Aku mau, jawab Han Suang singkat. Bisakah kau melakukan ayunan ekor naga ilahi? Aku akan memberimu hadiah roket nanti. Dia melihat nama panggilan orang yang berbicara. Namanya adalah, sayap ayam tak kasat mata. Ekspresi jijik dan penghinaan muncul di wajah Han Suang. Julukan konyol seperti itu biasanya digunakan oleh orang-orang setengah baya yang berminyak atau orang-orang miskin yang tidak mencapai apapun. Orang-orang terkutuk ini benar-benar datang kepadanya untuk pertunjukan gratis. Apakah dia pikir dia seorang Streamer pemula? Sungguh menjijikkan hanya dengan memikirkannya. Orang yang benar-benar kaya akan memberi hadiah terlebih dahulu sebelum mengajukan permintaan. Kalau dia benar-benar melakukannya, dia mungkin tidak akan mampu membalikkan sirip hiu. Mereka semua adalah penumpang gelap. Komentar Lin Yi mengundang ejekan. Saudaraku, kurasa kau sedang bermimpi. Kau ingin melihatnya melakukan ayunan ekor naga ilahi, tapi kau ingin mencoba menipunya. Apakah menurutmu nama Kitty Ice Goddess tidak ada artinya? 5 roket super untuk sebuah senyuman. 10 roket untuk sebuah ayunan ekor naga ilahi dan kau menawarkan sebuah roket. Apa kau ingin menipu naga ilahi agar mengibaskan ekornya? Sungguh lucu. Baiklah, baiklah, baiklah. Keluar dari sini.
Jangan mempermalukan dirimu di sini. Aku malu padamu. Terima kasih, netizen, karena telah membela saya. Penipu seperti dia seharusnya diboikot oleh seluruh internet. Han Suang tersenyum paksa. Ini bisa dianggap sebagai balas budi kepada orang-orang di ruang siaran langsung. Ya Tuhan, Kitty tersenyum. Saya telah menonton siaran langsung selama beberapa hari dan akhirnya saya melihat Kitty tersenyum. Ini tidak mudah didapat. Kalau aku sudah gajian, aku pasti akan memberimu hadiah. Melihat komentar-komentar gila di siaran langsung, Lin Yi merinding. Apakah orang-orang ini semuanya masokis? Senyum Han Suang hanya bertahan sedetik sebelum dia sekali lagi menunjukkan keseriusannya sebelumnya dan berkata dengan dingin. Teman ini namanya, sayap ayam tak kasat mata. Trik seperti ini memang bisa menipu streamer kecil, tapi tidak berguna di depanku. Silakan tinggalkan siaran langsungku. Kamu tidak diterima di sini. Lagi pula, roket biasa saja tidak cukup untuk membuatku tersenyum. Apa kau tidak merasa konyol? Lin Yi tidak membuang waktu dan langsung mematikan siaran langsungnya. Gadis ini sungguh sombong sekali. Setelah keluar dari siaran langsung Han Suang, Lin Yi tidak lagi siap untuk menonton siaran langsung orang lain. Lebih baik mencari orang bernama Zhang Xiaoyu itu. Seharusnya tidak masalah baginya untuk bertingkah seperti naga dan menari. Dia terus menggulir ke bawah, tetapi dia tidak menemukan Zhang Xiaoyu di halaman kedua. Tidak ada apapun di halaman 3. Baru setelah membuka halaman keempat, ia menemukan Zhang Xiaoyu, yang berada di peringkat ke-78. Peringkat ini sedikit rendah. Dari segi penampilan, Zhang Xiaoyu tidak kalah dengan Han Suang. Namun, Zhang Xiaoyu tidak meraup untung besar sebagai streamer. Meskipun penghasilannya lumayan, ia masih jauh tertinggal dari streamer papan atas seperti Han Suang. Dia mungkin menunggu untuk meraih kesuksesan besar, tetapi keadaan tidak mengizinkannya. Selain itu, alasan mengapa hasilnya tidak bagus juga terkait dengan basis penggunanya. Pada dasarnya, bisa dipastikan bahwa penonton yang menonton siaran langsung Han Suang semuanya orang tua mesum. Mereka semua bodoh dan kaya. Namun, orang-orang yang menonton siaran langsung Zhang Xiaoyu adalah anak-anak muda yang penuh rasa ingin tahu. Mereka menyukai streaming ulasan produknya, tetapi daya beli mereka terbatas. Sudah sangat baik baginya untuk mendapat peringkat dalam penjualan daging berskala besar seperti itu. Saat memasuki ruang siaran langsung Zhang Xiaoyu, Lin Yi menyadari bahwa dia juga mengikuti tren keseksian dan berganti mengenakan rok abu-abu muda. Yang terpenting, Lin Yi menyadari bahwa dia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia mungkin telah melapisi dirinya dengan beberapa lapisan riasan tambahan. Tampaknya dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk acara ini. Xiaoyu, kamu tidak bisa melakukan ini. Popularitasmu meningkat pesat beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu? Bukankah aku bertemu pria tampan itu beberapa hari yang lalu, kata Zhang Xiaoyu. Awalnya aku ingin melakukan siaran langsung di rumahnya selama beberapa hari ke depan selama kompetisi. Aku tidak menyangka dia akan tutup. Huhu, kasihan sekali aku. Saudaraku, jangan menangis. Berdiri dan lanjutkan. Jangan begitu, aku perempuan, teriak Zhang Xiaoyu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakannya. Jangan coba-coba juara pertama. Xiaoyu cuma punya kemampuan segitu. Jangan kita persulit dia. Nggak mudah baginya untuk cross-dress. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak hanya tahu cara mengulas barang, tapi aku juga punya keahlian unikku sendiri. Kamu punya keterampilan yang unik. Tentu saja, kata Zhang Xiaoyu, jangan bahas dasar-dasar seperti squat es, aku juga jago melakukan tarian ekor naga dan sebagainya. Kalau begitu cepat pikirkan solusinya. Bukankah pria tampan itu orang kaya yang mengendarai mobil sport? Pikirkan cara untuk menghubunginya. Dia mungkin akan datang dan memberimu tip, kata netizen itu dengan antusias. Kudengar ada kontrak terjamin senilai 3 juta yuan untuk acara ini. Cobalah untuk berinvestasi dalam publisitas nanti. Kalau kamu melewatkannya, kamu tidak akan punya kesempatan bagus di masa depan. Jangan main-main. Dia sangat tampan dan banyak perempuan di sekitarnya. Kalau dia mau nonton, dia pasti akan mengajak orang-orang untuk tampil live. Buat apa dia nonton streamer perempuan sepertiku? Mungkin saja tidak. Ada orang kaya tertentu yang seleranya unik. Cih, kalau taipan seperti itu benar-benar ada di sini, aku bahkan bisa melakukan 100 ayunan ekor naga ilahi. Xiaoyu, kamu gila. Kamu mau bikin 100. Pinggangmu kuat nggak? Hehehe, menurutmu skuatku tidak ada gunanya. Tanpa peringatan, Zhang Xiaoyu mulai membual lebih keras lagi. Belum lagi 100, 10.000 pun tak masalah. Pinggangku bagus. Sebegitu percaya diri aku. Hehe, Xiaoyu,
menurutku kamu terlalu sombong. Hati-hati jangan sampai kena tampar. Nggak apa-apa. Aku suka ditampar di wajah dan di tempat lain, tapi nggak ada yang pernah datang untuk memukulku. Aku kesepian banget. Melihat interaksi Zhang Xiaoyu dan netizen, Lin Yi tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku suka orang sepertimu yang bertingkah keren. Bab 660 Aku hanya ikan asin. Penerjemah. Endless Fantasy Translation. Wuss. Semburan roket super terbang dalam siaran langsung dan membanjiri layar Zhang Xiaoyu. Sial, 100 roket super. Seru banget. Dia datang dengan roket. 10.000 ayunan ekor naga ilahi. Aku akan menepati janjiku. Zhang Xiaoyu tercengang. Itu hanya komentar biasa, tapi dia benar-benar telah mengungkap seorang taipan tersembunyi. Apakah ini daya tarik menjual dagingnya? Kalau Streamer lain adalah ikan koi yang besar dan gemuk, dia paling-paling cuma ikan asin yang kurus. Apa ada yang mau nonton? Ini sungguh memalukan. Dengan poin dari 100 roket super, popularitas Zhang Xiaoyu langsung meroket hingga menembus daftar 10 teratas. Meskipun dia masih agak jauh dari 9 orang di atasnya, ini sudah sangat menarik perhatian. Kemudian, Lin Yi mengirimkan 100 roket super lainnya, dan siaran langsung Zhang Xiaoyu dibanjiri lagi. Namun, Lin Yi berada dalam dilema. Satu roket super berharga 2.000 yuan, sementara 200 roket hanya berharga 400.000 yuan. Uangnya dibelanjakan terlalu lambat. Kali ini, peringkat Zhang Xiaoyu langsung naik ke posisi keempat, melampaui Han Suang. Meskipun Douyu adalah platform streaming langsung yang paling populer di internet, dia memperoleh 200 roket super sekaligus. Kejadian seperti ini sangat jarang terjadi di platform streaming langsung. Pada saat ini, siaran langsung Han Suang gempar. Ada apa ini? Kenapa Kitty turun ke posisi ke-6? Ada apa dengan streamer bernama Xiaoyu itu? Tadi tidak ada orang seperti itu di daftar 10 besar. Kok tiba-tiba dia naik ke posisi keempat? Han Suang juga sedikit bingung. Kompetisi sudah hampir berakhir, jadi bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba berlomba di depannya? Meskipun hadiah untuk juara pertama sangat besar, hadiah untuk 5 peserta teratas juga tidak buruk. Sejak awal, tujuan utamanya adalah mempertahankan posisi 5 besar. Sekarang dia tiba-tiba disusul oleh pita kecil, dia tidak bisa duduk diam. Semuanya, jangan cemas. Aku akan membawa kalian ke ruang siaran langsungnya dan kalian akan tahu alasannya, kata Han Suang. Ya. Ayo kita ke sana dan lihat. Kalau kita tahu dia berbuat jahat, kita laporkan dia bersama-sama dan siaran langsungnya diblokir permanen. Pikiran Han Suang serupa dengan pikiran netizen. Kalau saja tidak terjadi sesuatu yang aneh di dalam, dia tidak akan bangkit secepat ini. Begitu dia menemukan sesuatu pada gadis ini, dia akan langsung melaporkannya. Tak lama kemudian, Han Suang memasuki ruang siaran langsung Zhang Xiaoyu. Melihat layar penuh roket, Han Suang langsung tercengang. Seseorang benar-benar melemparkan 200 roket super kepadanya. Itu akan menelan biaya 400.000 yuan. Ya ampun, kucing, lihat. Orang yang memberi tip itu namanya, sayap ayam tak terlihat. Dia orang yang memintamu melakukan ayunan ekor naga ilahi. Setelah diingatkan oleh orang-orang di ruang siaran langsung, Han Suang menyadari bahwa itu benar-benar orang yang tadi. Pikiran Han Suang kosong. Perutnya sesak karena penyesalan. Kalau saja dia mendengarkannya sekarang dan melakukan Divine Dragon Tail Swing, 200 roket super ini akan menjadi miliknya. Dengan popularitasnya saat ini, roket super ini akan cukup untuk membantunya melampaui Bai Bingyu yang berada di posisi pertama. Sekarang, sudah terlambat. Saya benar-benar mengejek seorang taipan. Apakah aku bodoh? Total 200 roket super. Belum lagi Divine Dragon Tail Swings, kalau dia memintaku bertemu langsung, tidak akan jadi masalah bagiku untuk melakukannya dalam keadaan telanjang. Saat ini, di ruang siaran langsung nomor 188.888, seorang streamer wanita seksi sedang duduk di depan layarnya. Streamer wanita itu bernama Bai Bingyu. Ia adalah streamer wanita teratas di Douyu. Meskipun baru 1 tahun berkarir, dengan postur tubuhnya yang mengesankan, ia telah mengukuhkan posisinya sebagai streamer wanita teratas di platform tersebut. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat menantang posisinya. Dia melihat popularitas siaran langsungnya telah melampaui 80 juta poin, sementara streamer di posisi kedua masih tertahan di sekitar 60 juta poin. Bai Bingyu tersenyum lebar. Acaranya akan berakhir 5 menit lagi. Tempat pertama di acara besar ini pasti miliknya. Bonus 3 juta yuan itu tidak seberapa. Yang terpenting adalah publisitasnya. Sial, ada taipan di ruang siaran langsung itu.
Dia spam 200 poin super populer berturut-turut dan meluncurkan streamer wanita itu ke puncak. Serius? Aku mau lihat. Melihat komentar di layar, Bai Bingyu tertegun. Dia segera melihat peringkat dan menyadari bahwa streamer bernama Xiao Yu telah melesat ke posisi keempat. Apalagi popularitasnya masih meningkat. Saudara-saudara, jangan pergi. Aku akan menyanyikan satu lagu lagi untukmu. Dengarkan aku menyanyikannya dengan baik. Kami akan segera kembali. Kita harus pergi mengawasi taipan itu dulu. Bai Bingyu sangat marah ketika dia melihat popularitas siaran langsungnya menurun sedikit demi sedikit. Kalian sungguh luar biasa. Kalian bilang akan selalu mendukungku. Sekarang, kalian mengkhianatiku begitu mudahnya. Aku tidak akan peduli lagi padamu di masa depan. Semua pemirsa biasa berlarian ke siaran langsung Sang Xiao Yu. Namun, Bai Bingyu pada akhirnya tetap menjadi selebritas nomor satu di platform tersebut. Ia memiliki banyak sekali penggemar berat. Bahkan jika beberapa orang meninggalkan platform, hal itu tidak akan memengaruhi popularitas siaran langsungnya secara keseluruhan. Dia masih menduduki tahta tempat pertama. Bing, jangan takut. Streamer bernama Xiao Yu itu sama sekali tidak sebanding denganmu. Posisi pertama pasti akan jadi milikmu. Melihat penggemar beratnya masih bertahan, Bai Bingyu merasa lega. Saudara-saudara, tolong bantu aku lagi. Aku tidak ingin kalah di saat-saat terakhir, kata Bai Bingyu genit. Ini adalah cara yang biasa ia lakukan untuk meminta hadiah. Kebanyakan pria pasti tak akan bisa menolaknya. Berhenti, 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 berhenti. Jangan takut. Kakak akan melakukannya sekarang. Kita akan beritahu dia siapa bosnya. Lakukan sekarang. Terima kasih, Kak. Aku akan mengirimimu pesan di WeChat kalau sudah selesai. Kau sudah mengatakannya. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir, aku serius dengan perkataanku, kata Bai Bingyu genit. Bibir Bai Bingyu melengkung membentuk senyum ketika dia melihat hadiah-hadiah di kamarnya melonjak tinggi. Hehe, cewek kecil yang belum tumbuh bulu kemaluannya mau tawuran sama aku. Lucu banget. Apa-apaan ini? Bagaimana streamer wanita itu, Xiao Yu, bisa menang? Melihat komentar cepat di siaran langsung, Bai Bingyu melihat peringkatnya lagi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa wanita bernama Xiao Yu telah melompat ke posisi pertama. Ada apa? Dia baru saja di posisi keempat. Belum semenit, kok bisa dia jadi yang pertama? Bai Bingyu cemas. Jika gadis ini mendapat juara pertama di acara ini, banyak penggemar di platform akhirnya akan tertarik padanya. Jika dia tidak memikirkan solusinya, dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai artis wanita teratas di platform tersebut di masa mendatang. Saudara-saudara, cepat bantu saya. Kalau kalian bisa bantu saya dapat juara pertama, saya akan kirim foto pribadi di grup WeChat. Tolong, kita tidak tahan lagi. 400 roket super telah dibombardir di aliran gadis-gadis itu. Kita tidak punya cukup amunisi untuk melawan. Hari ini, kami bertemu dengan seorang taipan yang saleh. Dia bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk melawan. Semuanya, jangan takut. Menurut perkiraanku, 400 roket super adalah batas kemampuan lawan. Selisih di antara kita tidak terlalu besar. Jika kalian terus bekerja keras, juara pertama pasti akan menjadi milikku. Iya, sebenarnya aku masih punya 200 juta, tapi... Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.